Halo everyone, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Wah, baik ya pastinya ya. Pasti nggak sabar nih nungguin webinar. Sebelumnya saya mau apresiasikan dulu yang udah join ke webinar. Hebat banget kalian semuanya nih. Kalian masih semangat? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, Jalul Farhan Arhadi, semangat Kak. Hana, semangat Kak. Wah, semangat-semangat nih ya. Amera Ayudita Sabi. Nah, semangat Kak. Wah, semangat-semangat semuanya nih. Ya, sesuai harapan ya, semuanya semangat. Semoga selalu semangat, aktif mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh ETC. Oke, Hana. Oke, amin. Semangat, semangat Kak. Ya, oke, semangat semua ya. Sebelumnya kesempatan kali ini ETC mendatangkan para pembicara hebat yang pastinya akan menambah wawasan kalian semua nih. Penasaran nggak siapa aja yang akan jadi pembicara kita? Aku spill ya. Untuk pembicara kali ini yang pertama ada Kak Putri Amelia, Sarjana Hukum Certified Public Speaking, Certified Digital Marketing, dan Kak Nailani Anggina Budi Utami, Certified Master of Ceremony, Certified Public Speaking. Wow, keren sekali ya beliau-beliau ini, dilihat dari background-nya, inspiratif sekali. Aku bangga nih bisa berkolaborasi jadi MC dari orang hebat seperti ini. Masya Allah, semoga dapat wawasan baru dari yang disampaikan para pembicara hebat. Siapkan catatan kalian, acara akan segera dimulai. Nah, sebelum masuk acara, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama dan diharapkan posisi siap dan juga on cam ya teman-teman.
atas perhatiannya teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya saya punya info nih untuk teman-teman semuanya. Webinar ini diadakan oleh Entrepreneur Training Center, di mana ETC ini organisasi pengembangan diri tidak terikat oleh organisasi formal. Bergerak di bidang mengisi seminar, public speaking, leadership, motivator, dan banyak sekali anak-anak muda yang notabene dari mahasiswa. Mereka memiliki semangat dan tekad yang tinggi dan kemampuan mengasah skill untuk join di organisasi ETC ini. Sasaran dari ETC sendiri itu dari berbagai kalangan nih teman-teman. Dari mahasiswa, organisasi, kampus, sekolah, lembaga non formal, seperti pondok pesantren, panti asuhan, lembaga swasta, lembaga UMKM, yang mana mereka membutuhkan atau berminat nih mengikuti pelatihan perkembangan diri. Nah, fokus ETC ini juga untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Saya harap teman-teman ini bisa memanfaatkan semaksimal mungkin bila suatu saat sudah ada wadah nih seperti ETC yang memberikan solusi untuk kita semua yang memiliki minat belajar, mengasah skill, bahkan mengupgrade diri. Nah, nanti akan dapat apa aja nih? Nah, akan dapat relasi positif berisi orang-orang hebat yang nantinya menjadikan kita termotivasi untuk lebih maju dan berani apply semua hal demi mengejar masa depan teman-teman semuanya. Nah, saya sampaikan juga info 7 program utama ETC. The Leader Academy, Sekolah Trainer Indonesia, Public Speaking Class, Digital Marketing Academy, Sekolah Bisnis Milenial, Pelatihan Prakerja, Marketing Langit Academy. Dan untuk teman-teman semuanya, kalau tertarik boleh daftar ya. Webinar akan dimulai ya, diharapkan on cam dan yang sedang tidak ada kegiatan bisa on cam dan mute suara yang tidak berkepentingan. Untuk presensi nanti akan uh, dikirimkan link ya teman-teman. Jadi dari awal dan ada di akhir sesi. Dan jika kalian ingin sertifikatnya, nanti wajib isi link dan sertifikat akan dikirimkan melalui email. Assalamualaikum, salam Om Wastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami selaku tim ETC mengapresiasi teman-teman semua yang telah mengikuti seminar kali ini. Hebat banget teman-teman semuanya bisa memanage waktu dan buat waktu lebih berharga dengan mengikuti webinar kali ini yang diselenggarakan oleh ETC. Perkenalkan sebelumnya nama saya Arista dari Jogja selaku MC di webinar kali ini. Ditemani oleh moderator cantik pada malam hari ini ada Kak Teresa Adelia. Halo Kak Teresa Adelia. Halo Kak. Baik. Sebelumnya mau tanya nih, ada yang tahu nggak nih teman-teman, tema yang akan dibahas pada malam hari ini itu apa nih? Coba Digital marketing. kasih reaksi nih di kolom komentar. Digital marketing, Kak. Oh iya benar, Kak Nathaniel Owen. Nah, digital marketing, betul. Nih, betul ya, untuk tema pada kali ini, digital marketing for personal branding and business optimization. Menarik sekali ya teman-teman ya. Di mana pastinya kita akan diberikan pemahaman tentang digital marketing dan masih banyak hal lagi yang lebih menarik ya teman-teman, yang nantinya akan dikupas oleh pembicara kita pada malam hari ini. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan moderator kita pada malam hari ini untuk sesi penyampaian materi Kak Teresa Adelia. Untuk Kak Teresa Adelia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Arista untuk kesempatan yang diberikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Teresa sebagai moderator pada acara webinar kali ini. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Boleh tulis di kolom chat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Oke, terima kasih Kak Alfiana.
Terima kasih Kak. Wah, ada banyak nih yang balas. Baik, oke, luar biasa. Wah, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu bahagia. Acara kali ini, terima kasih ya teman-teman. Acara kali ini adalah rangkaian dari webinar yang diselenggarakan oleh Entrepreneur Training Center. Dengan tema yang sangat menarik nih pastinya, yaitu Digital Marketing dengan judul Digital Marketing for Personal Branding and Business Optimization. Sebuah topik yang bukan hanya relevan, tetapi juga membuka peluang besar untuk bisnis dan personal branding kita di era digital ini. Nah, apa saja yang harus dipelajari terkait digital marketing, serta bagaimana penerapannya bagi personal branding dan bisnis kita? Semuanya akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Narasumber pertama kita ada Kak Putri Amelia SH, CPS CDM. Narasumber kedua kita yaitu Kak Nelani Anggina Budi Utami, CMC CPS. Sebelum pemaparan materi, saya ingin menyapa narasumber pertama kita terlebih dahulu nih. Halo Kak Putri, apakah sudah ada di Zoom? Halo Kak, Halo Kak Putri, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Boleh di-spill sedikit nggak nih, bagaimana gambaran singkat materi hari ini Kak? Oke, boleh banget. Jadi kalian harus fokus ya, karena di sini aku bakal kumpas daging-dagingnya aja gitu ya. Bakal kumpas gimana sih gitu ya. Kita kupas secara tuntas bagaimana kita menjadi bisnismen dari usia muda gitu ya Kak ya. Nah, terus juga aku bakalan kupas tuntas apa sih digital marketing itu, seberapa penting di era zaman 5.0 di era sekarang ini gitu Kak. Jadi nanti siapin aja catatannya, siapin aja notulensinya supaya kita belajar bareng-bareng gimana caranya sukses di 2025 ini melalui digital marketing. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Putri. Wah, sepertinya menarik sekali nih yang akan dibahas oleh Kak Putri. Sebelum pemaparan materi dari Kak Putri, saya akan membacakan CV dari Kak Putri Amelia terlebih dahulu. Kak Putri Amelia adalah seorang fresh graduate Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan pengalaman berorganisasi dan berkontribusi di bidang administrasi perkantoran, sekretaris, dan humas. Selain itu, aktif mengikuti magang di beberapa instansi atau perusahaan dan lembaga pemerintahan. Memiliki ketertarikan pada bidang pemerintahan, kesekretariatan, dan ekonomi, serta memiliki ketertarikan pada bidang kearsipan dan public speaking. Dibekali dengan keterampilan interpersonal yang kuat seperti komunikasi, cepat belajar, dan mampu bekerja secara individu dan tim. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati sebagai sarjana hukum tata negara. Pengalaman beliau pernah menjadi bagian dari Koalisi Perempuan Indonesia di KPAI, menjadi bagian dari Hukum dan Humas di Bawaslu, staf keuangan di Bawaslu, administrasi dan kearsipan di Bank Indonesia, Humas di Basnas Kota di Humas dan Bas, Humas di Basnas Kota Bandung, serta memiliki beberapa pengalaman freelance lainnya seperti Public Relation Assistant, Direktorat Univ UIN, Master of Ceremony di beberapa acara dan tempat, seperti HUT RI Basnas Provinsi, dan beberapa pengalaman Master of Ceremony lainnya di beberapa tempat dan di beberapa acara, serta beberapa pengalaman freelance lainnya di beberapa tempat dan di beberapa acara. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman organisasi seperti Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, anggota Koalisi Perempuan Indonesia, Sekretaris Women Study Center, Bendahara Pelita Intan Muda Indonesia, dan Ambasador Basnas Kota Bandung, Sekretaris Komite Musyawarah Mahasiswa, anggota Paskibra Man 1 Kota Bandung, Sekretaris MPK,
serta memiliki beberapa penghargaan, salah satunya Sekretaris Umum BEM Hukum dan beberapa penghargaan lainnya. Beliau juga memiliki beberapa training, salah satunya adalah training BNSP Digital Marketing dan beberapa training lainnya seperti training English, BIMTEK, BNPT, dan beberapa training lainnya. Skill beliau ada soft skill di bidang komunikasi, administrasi, arsip, negosiasi, public speaking. Di bidang hard skill ada di bidang Microsoft Office, Word, Excel, Google Office, dokumen, spreadsheet, dan Canva. Demikian CV dari Kak Amelia Putri. Dan selanjutnya, sepertinya teman-teman udah nggak sabar nih mau dengerin pemaparan materi dari Kak Amelia Putri. Mari kita sambut saja Kak Putri Amelia, SHCPS CDM. Silakan Kak untuk pemaparan materinya. Baik, terima kasih ya kepada Kakak Teresa ya sebagai moderator pada malam hari ini. Kebetulan ini agak mirror ya kamera aku, tapi nggak mengganggu tapi ya. Oke, selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama aku Putri Amelia. Ya, halo Kakak Valen, Olsera. Kenalin, nama aku Putri Amelia. Sebenarnya aku biasanya dipanggil Pute, Kak. Gitu, karena mungkin Putri terlalu pasaran, jadi kita panggilnya Pute aja gitu ya. Nah, kita di sini mau bahas tuntas nih, secara dagingnya aja. Kalau misalkan digital marketing for business tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, kalian harus tahu dulu nih, di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang itu digital marketing itu sangat-sangat dibutuhkan dari apapun itu jurusannya atau latar belakang kalian. Contohnya misalkan kalian kuliah di jurusan hukum seperti aku, atau misalkan kalian di jurusan bisnis itu kan, atau misalkan di jurusan hotel, teknik gitu ya, menurutku itu penting ya. Menurutku penting buat dipelajari dari sekarang. Karena apa? Karena ternyata di era 5.0 ini dunia tuh makin berkembang, khususnya di tahun 2025. Ya, khususnya di tahun 2025 itu dunia makin berkembang pesat. Kalau misalkan kita tidak bisa menyesuaikan dari era perubahan zaman, maka akan tergeruslah kita gitu. Nah, boleh Teh. Nah, aku tuh bakal bahas ya digital marketing for business. Nah, jadi aku mau jelasin dulu nih, apa itu digital marketing ya. Kalian pasti tahu dan sering dengar nih apa digital marketing itu apa sih gitu ya. Nah, kalau misalkan digital marketing itu, aku udah ngasih clue-nya ya, digital marketing itu bukan opsi, tapi kebutuhan di era zaman sekarang. Nah, digital marketing itu adalah semua aktivitas bagian pemasaran ya, kita highlights-nya itu pemasaran, yang menggunakan media digital dan internet untuk menjangkau konsumen secara efektif dan efisien. Jadi, orang-orang itu berbondong-bondong buka lapak bisnisnya itu di dunia online alias di dunia maya. Kalau misalkan kita terus-terusan buka toko secara offline atau bisnis secara offline, itu sayang banget karena apa? Jangkauannya itu kurang luas. Makanya ilmu digital marketing itu sekarang mahal ya, benar-benar mahal. Ketika aku kemarin kemarin tuh ngambil sertifikasi BNSP ya, BNSP karena itu perpanjangannya 3 tahun sekali, itu tuh 9 juta untuk sertifikasi non akademiknya aja. Berarti kan ada ilmu apa nih yang memang lumayan harus kita bayar besar, dan impact ke diri kitanya ilmunya apa gitu. Nah, aku nggak tahu nih kira-kira di sini pada pengen buka usaha semua atau emang pengen tahu aja gitu digital marketing tuh apa. Pengen dong bersuara, siapapun gitu. Raise hand aja. Oke, Kakak Gadvan buka usaha katanya ya. Oke. Ada gak yang cuma pengen tahu doang digital marketing tuh apa, tapi aku nggak mau buka usaha gitu? Kakak Jadi Nathaniel. gini Kak, memang kan saya jurusannya kan memang bisnis manajemen lah, bukan yang DBM ya. Tapi ya saya setidaknya kan
ingin belajar tentang digital marketing itu kan apa kan sekarang kita tahu lah perkembangan zaman semua kan serba digital lah. Jadi kita kalau Oke. bisnis tapi secara offline aja kan ya pasti bisa sepi lah. Kalau misalnya kita Betul, kan kita betul, hanya betul. bergantung sama orang yang hanya oh tahu tempatnya contohnya di sini di barat. Tapi kan orang yang mungkin dari luar kota atau apa gitu kan nggak tahu. Jadi takutnya kan kalau kita nggak secara digital online kan mereka kan nggak tahu gitu. Makanya dengan digital business management atau digital marketing ini kan bisa memperluas jangkauan nanti misalnya orang bisa tahu oh tempatnya di sini gitu. Kayak gitu, Kak. Oke, mantap-mantap kan Nathaniel. Betul. Jadi sebelum kita eksekusi ke bisnis nih ya, kita harus tahu dulu ilmunya kayak gimana gitu. Karena nggak mungkin kita mau eksekusi, mau buka bisnis, tapi kita nggak tahu nih ilmunya kayak gimana gitu. Jadi coba next teh. Oke, jadi kita harus tahu nih tujuan dari digital marketing itu apa. Yang ke satu itu kita harus menjangkau audiens yang lebih luas. Terus juga yang kedua meningkatkan brand awareness. Yang ketiga itu menghasilkan leads atau penjualan. Dan yang keempat itu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi gini loh ya, kalau misalkan aku bahas sekarang kan digital marketing for business ya. Nah, kita nggak bisa lepas dari apa itu peran personal branding yang nantinya bakal dipaparin oleh pemateri kedua. Nah, keuntungan punya personal branding atau misalkan kelebihan punya value atau value itu artinya nilai diri ya, nilai diri. Nah, kita harus tahu nih nilai diri kita tuh lebihnya di mana nih. Misalkan kita kompeten di bidang bisnis misalkan. Oke, berarti kita personal brandingnya tentang bisnis nih. Atau misalkan personal brandingnya tentang guru, karena kita misalkan lulusannya pendidikan, sarjana pendidikan. Meskipun kita punya gelar apapun itu, mau itu gelar sarjana pendidikan, sarjana teknik, sarjana hukum. Contohnya kan aku sarjana hukum ya. Nah, kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan kita tahu value kita di mana, kita udah tahu nih, kita pasti mau ngegarapnya tuh ke bidang apa. Karena bisnis tuh banyak ya, Kak. Banyak mau misalkan ada di bidang jasa gitu ya. Sekarang banyak banget di bidang jasa, mau itu printing atau misalkan apapun itu, atau misalkan mau kuliner, atau misalkan mau fashion, atau misalkan mau bengkel otomotif gitu banyak banget gitu ya. Dan semua sekarang tuh ada di online shop. Contohnya gitu ya. Contohnya ketika tahu kita tujuan digital marketingnya ke siapa gitu ya. Kita tahu nih tujuannya ke siapa. Contohnya aku. Contohnya aku tuh di jurusan hukum ya Kak. Aku sarjana hukum, lagi lanjut S2-nya hukum gitu. Kebetulan nggak nyambung banget ya sama apa yang lagi aku tekuni sekarang. Jurusanku hukum, S2-nya jalan hukum, tapi aku ngambil bisnis juga. Maksudnya tuh bisnis itu secara otodidak ya. Aku sengaja ngambil sertifikasi digital marketing tuh untuk menunjang bisnis tuh sebenarnya tuh kayak gimana sih gitu. Ternyata agak sulit ya kalau misalkan kitanya gaptek, kalau misalkan kitanya nggak mau belajar dari awal gitu. Apalagi sekarang di 5.0 tuh banyak banget platform yang bisa kita jangkau. Contohnya Shopee. Contohnya TikTok, kita bisa sebelum kita buka usaha, kita itu bisa jadi afiliatornya dulu. Afiliatornya tuh apa? Kita mempromosikan produk orang ya dengan nantinya kita tuh mendapatkan komisi. Bahkan di zaman sekarang tuh orang-orang pada kaya melesat itu tiba-tiba kaya raya tuh karena dia tuh jadi afiliator dan FYP. FYP ya, FYP nggak tahu bagus apa jeleknya, yang penting FYP gitu kan. Nah, FYP itu salah satu yang kata kunci yang lagi kita pegang, gimana caranya apa yang kita lagi usahakan tuh atau apa bisnis yang lagi kita gapai itu dia harus FYP. Nah, itu tuh dibahas tuntas sama digital marketing nantinya, karena digital marketing itu bagaimana produk itu bisa dikenal oleh semua kalangan, semua orang gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, aku simpen di akhir dulu ya, karena aku mau dikupas tuntas secara detail dulu gitu ya. Apa sih digital marketing dan gimana gitu kita yang masih awam gitu kan. Kalau ngobrolin digital marketing tuh nggak bisa satu atau dua kali, harus berkali-kali karena ilmunya tuh emang harus bertahap. Gak bisa cuma satu kali aku diundang jadi pemateri tiba-tiba aku bisa buka bisnis gitu, nggak bisa. Karena apa, harus berjangka. Kalau saran aku tuh kayak gitu, karena aku juga belajarnya berjangka ya, nggak langsung gitu, nggak langsung bisa sekarang, tapi harus berkali-kali gitu ya. Boleh di next teh.
Oke, kenapa digital marketing tuh penting untuk bisnis? Jadi, untuk analisis sosial atau ansosnya itu aku suka menggunakan digital marketing. Digital marketing itu sebenarnya banyak. Nanti aku bahas apa itu CEO, apa itu ads, apa itu penunjang-penunjang supaya viral, apa itu penunjang supaya FYP, dan bisa produk kita tuh dikenal sama banyak orang. Ya, yang ke satu itu kita harus tahu kenapa digital marketing itu penting gitu ya. Kita harus tahu nih targetnya mau nyasar siapa nih. Contohnya kalau misalkan bapak-bapak misalkan ya yang udah berumur atau ibu-ibu yang udah berumur, pasti jangkauannya bukan anak muda dong. Benar gak sih? Bukan anak muda, pasti dia lebih ke kuliner. Apa aja sih yang masuk ke makanan ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak yang udah nikah gitu kan. Nggak mungkin kayaknya orang tua atau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang emang belum sampai wawasannya ke brand apa sih yang sekarang lagi viral tuh, pasti jarang buka brand-brand kayak sekarang. Buka jaket boxy lah, pakai outfit yang OOTD-an culture parah gitu. Itu tuh pasti biasanya ide-ide kayak gitu teh muncul sama anak-anak Gen Z, anak-anak milenial gitu. Jadi kita emang harus tahu dulu nih apa targetnya. Terus fleksibel nggak sih waktunya untuk kita cerna atau misalkan untuk kita guide. Contoh misalkan fleksibel cocok untuk UMKM hingga korporasi besar. Contoh ya, kita harus tahu ya, kita harus tahu gitu. Fleksibel gak sih atau misalkan bakal manfaat atau bakal untung gak sih gitu ya bisnis yang kita jalankan gitu. Karena bisnis tuh kita nggak semua bakal untung, jadi kita harus tahu nih resiko terbesarnya apa gitu. Kalau kita buka bisnis itu namanya gambling ya kak, aku suka ngomong tuh gambling. Karena apa ya, karena namanya usaha itu pasti ada naik dan turunnya gitu. Nggak semua bisnis itu pasti bakal lancar, mulus, untungnya banyak gitu, enggak. Tapi kita harus menyiapkan mental, menyiapkan posisi bahwa kita bakal jatuh nih sewaktu-waktu. Tapi untuk mengatasi itu semua kita harus punya ilmunya nih, gimana caranya meminimalisir akan datangnya kegagalan itu gitu. Terus yang ketiga, kalian harus mampu bersaing sama apapun itu. Ya mau itu UMKM kecil, UMKM besar gitu ya. Kalian harus tahu gitu. Kalian harus tahu cara bersaingnya tuh kayak gimana. Misalkan contoh pakai personal branding, kita bisa naikin gitu brand apapun yang kita lagi guide, apapun yang lagi kita promosikan atau dijual gitu. Pakai personal branding kita, atau misalkan kita nyewa orang atau selebgram ya. Selebgram kita bayar untuk naikin produk kita. Nah, itu tuh sebenarnya lumayan ya. Ya, maksudnya tuh lumayan gitu kan, sama kita tuh lumayan sama kita disewa, tapi kita harus tahu juga nih ya, kita harus tahu juga maksudnya tuh kita sasarannya ke siapa gitu, jadi kita nggak bingung gitu kan ya. Coba teh di next aja, aku mau mempersingkat biar banyak di pertanyaan aja ya. Nah, jadi gini bentar. Nah, komponen penting digital marketing tuh kita harus tahu CEO, Search Engine Optimization ya. Nah, kita tuh harus tahu gimana sih cara ngeriset kata kunci, atau misalkan kita mau bikin brand produk itu harus kayak gimana. Contohnya kalau misalkan kita kontennya udah berkualitas nih, udah bagus lah, perfect, tapi captionnya itu kurang bagus atau kurang elok. Nah, itu juga jadi minus. Karena apa? Kita harus menggunakan CEO. CEO itu adalah kata kunci dari setiap searching. Misalkan aku mau searching baju atasan wanita blues elegan. Nah, itu tuh pasti akan muncul kata kunci dari setiap baju yang kita tulis gitu. Misalkan baju bagus gitu ya. Baju bagus. Nah, kita lihat nih ya, CEO-nya kata kuncinya tuh harus menarik. Terus juga ada SEM ya. SEM itu apa? Itu menggunakan sistemnya Google Ads ya. Itu menggunakan Google Ads ya teman-teman semua. Nah, Google Ads itu apa sih? Google Ads itu ya, Google Ads itu adalah kita bayar iklan kepada platform tersebut. Contohnya, aku punya usaha di TikTok Shop gitu ya. Aku punya brandnya besar. Brand aku udah besar. Nah, tapi kok penjualannya kecil gitu. Nah, aku tuh bayar ads. Ads itu apa? Supaya FYP di orang-orang. Bisa sehari itu 500.000 tembus si ads-nya itu. Nah, kita harus mainin itu, dan itu nanti nggak bisa dibahas di jam sekarang ya, karena itu butuh waktu khusus ilmunya tentang
ads atau misalkan konten berbayar gitu ya. Nah, terus yang terakhir ada sosial media marketing. Kita harus tahu nih awareness kita tuh ke siapa gitu. Persona branding kita interaksinya mau kemana gitu, mau ke bapak-bapak kah, mau ke ibu-ibu, orang tua, atau anak kecil, kids gitu ya. Atau misalkan anak-anak muda zaman sekarang gitu. Kita harus tahu dulu nih sasarannya tuh bakal nembus ke siapa gitu. Lanjut Kak. Nah, yang paling penting itu dari konten marketingnya. Kita harus jago bikin konten, kita harus jago ngedit konten, gimana caranya supaya konten yang kita bikin itu FYP ke orang-orang. Gitu. Nah, terus juga kita harus tahu nih ya, marketingnya mau collab sama siapa. Jadi kita tuh emang pasti harus collab gitu kan. Collab sama selebgram, collab sama orang-orang penting yang dimana itu tuh bisa naikin value dari brand atau bisnis yang kita kerjakan atau misalkan bisnis yang lagi kita buat gitu. Misalkan aku followersnya misalkan ya 50.000 misalkan. Nah, teman aku nge-guide aku untuk aku tuh promosiin produk yang dia jual gitu kan. Otomatis ya pasti besar gitu kan. Coba lanjut, Kak. Nah, ini nunggu azan beres apa gimana ya, Kak? Oke, kita lanjut ya. Soalnya ini lagi azan agak besar ya suara di rumahku. Nah, strategi efektif digital marketing. Kita harus tahu dulu nih, fokus ya. Kita harus fokus. Kita harus fokus ke audiens secara spesifik. Bikin konten sebanyak mungkin. Kalau bisa sih sehari bikin 5 konten ya. Kalau kalian mau cepet FYP tuh bikin sekali, satu hari tuh 5 konten. Pagi, siang, sore, malam, sama subuh kalian uploadnya gitu ya. Supaya cepet FYP nih gitu kan ya. Nah, terus kalian harus tahu nih, kita buat testimoni dari setiap orang yang beli gitu. Terus kita harus terus-terusan evaluasi. Setiap misalkan 1 minggu sekali kita evaluasi atau misalkan sebulan sekali kita evaluasi itu bisa banget. Ya, supaya apa kita tahu oh kurangnya aku tuh di sini loh ketika bisnis. Oh, aku tuh kurangnya di sini loh ketika buka buka bisnis apapun itu gitu ya. Jadi emang kita tuh harus tahu kelemahan apa nih yang kita buat gitu. Jangan sampai nggak ada evaluasi sama sekali. Dan kita harus bangun trust kepada masyarakat, kepada orang-orang. Trust tuh kepercayaan ya. Bahwa dia tuh pasti percaya beli produk di kita tuh emang pasti menguntungkan gitu. Gitu ya. Coba di next, Kak. Coba di next, Kak. Nah, langkah yang harus kita ambil tuh apa sih gitu. Balik lagi, kita harus tahu brand apa yang bakal kita guide. Atau brand apa yang harus kita buat. Leads-nya tuh siapa? Kita emang nggak bisa kalau sendiri berjalan ya. Jadi kita emang harus tahu nih leadernya siapa, berguru ke siapa gitu loh. Kalau misalkan kita mau belajar akuntansi, nggak mungkin dong kita belajarnya ke guru fisika. Atau misalkan kita belajar di guru hukum, kan nggak mungkin gitu. Kak Putri, misalkan Kak Putri ahli hukum ya, aku mau belajar dong misalkan tentang teknik mesin gitu, kan nggak mungkin gitu ya. Karena aku bidangnya bukan di situ gitu. Ya, relevan dengan akunya bukan di situ. Jadi emang kita harus samain gitu. Kita harus nyamain gitu apa sih gitu, apa sih yang orang itu butuh dan siapa pakarnya gitu. Nah, yang kedua nih ya, kita harus tahu nih channel utamanya tuh kemana. Kalian mau buka di Instagram dulu kah, mau buka di website dulu kah, atau di Google, atau di Shopee, atau di TikTok, atau di Tokopedia gitu. Kita harus tahu nih buka awalnya di mana gitu. Buka di platform mana, karena kalau misalkan buka offline ya, bentar. Kalau misalkan kalian buka offline, itu tuh gimana kalian aja, nggak usah ditentuin harus di mana-mana, yang penting strategis. Kalau di Bukalapak sosial media, mau platform Shopee, TikTok, Tokopedia, segala macam gitu ya, itu tuh kita harus tahu dulu nih, kita sasarannya mau kemana dan harus konsisten kuncinya. Gak bisa kalian buka gitu ya, buka di Shopee udah berjalan nih, tapi kalian nggak garap satu-satu gitu. Kalian langsung aja upload produk-produk, semua produk, gak akan FYP kalau gitu. Gak akan
nggak akan bisa kelirik sama orang gitu kan. Karena apa gitu? Karena emang harus terus-terusan di viralkan, di FYP kan, di share-share ke orang-orang bahwa aku tuh punya produk loh. Produknya ini ya, misalkan produkku produk baju blues gitu kan. Kalian harus tahu kalau misalkan produk baju blues di aku tuh banyak modelnya, banyak warnanya. Jadi emang terus-terusan harus kita up gitu ya. Nah, terus juga konten harus berkualitas tentu ya. Konten itu harus berkualitas. Gunanya untuk apa sih gitu? Ya, gunanya untuk menjadi tertarik si audiens yang nonton. Kadang kalau kita nonton nih reels gitu ya di TikTok, di Instagram, nggak seru, skip deh gitu kan. Oh ini seru, kita diem aja nontonin gitu. Jadi emang konten kreator itu harus kreatif. Ide-idenya tuh harus di luar nurul gitu ya, harus di luar jangkauan orang-orang gitu. Nah, terus pasang iklan dengan target yang tepat. Jadi emang harus belajar ads. Ads itu dia tuh iklan yang berbayar. Gimana caranya itu tuh FYP dan kita punya talent sendiri gitu. Ya, punya talent sendiri untuk ngepromosiin dari brand tersebut yang kita mau share gitu ya. Terus juga harus dipantau datanya. Kita buat evaluasi supaya optimal gitu. Nah, ada nih contohnya, aku mau buka ini deh Kak gitu, bisnis bisnis skincare misalkan ya. Aku mau buka bisnis skincare nih. Bisnis skincare itu gak bisa modalnya hanya kecil-kecilan, gak bisa. Karena itu ada zat kimianya, ada zat kesehatannya gitu. Itu tuh besar. Beda halnya sama misalkan buka makanan, buka bisnis kuliner gitu. Beda. Ya, jadi kita harus tahu nih ads-nya gimana, gimana cara ngepromosiinnya. Jadi emang harus banyak pertimbangan gitu. Coba next Kak. Nah, cukup ya, cukup. Aku bahasnya secara apa ya, singkat padat aja. Jadi misalkan kalian nanti di akhir mau nanya, boleh banget ya, karena apa, digital marketing itu emang harus sambil eksekusi. Ketika ilmunya udah tahu, 3 kali 4 kali pertemuan menurut aku udah enough ya, udah cukup lah buat kalian emang mau buka bisnis apapun itu, mau itu jasa, mau itu tentang printing, mau itu tentang kuliner, mau itu tentang skincare, mau itu tentang perjasaan atau misalkan konsultan, mau buka printing, teknik gitu ya, otomotif di online store, itu tuh cukup lah 4 kali pertemuan dengan aku. Misalkan sekarang oke, kita kupas secara umumnya aja, general digital marketing tuh buat bisnis tuh gimana sih gitu. Impactnya tuh sebesar apa gitu. Nah, aku udah bahas nih secara spesifiknya digital marketing di era 5.0 ini emang sangat-sangat penting. Apalagi nanti di era 2030 dunia itu makin berkembang pesat. Kemungkinan pekerjaan-pekerjaan di Indonesia ini bakal dirubah atau misalkan semua dipindah kepada robot. Karena apa? Robot itu kerjanya cepat, otaknya mahir, dan dia nggak perlu ada tekanan dari atasan supaya dia bisa kerja cepat. Gitu, beda sama manusia. Misalkan manusia itu memang keterbatasannya ada gitu, tapi jangan berarti oh karena ada robot berarti kita gimana ya gitu. Nah bukan gitu, jadi kita emang harus survive-nya tuh dari sekarang. Kalau misalkan kalian mau sukses di masa depan nanti, kita usahakan dari mulai sejak dini gitu. Gimana caranya kita buka bisnis, gimana caranya kita punya keahlian di bidang tertentu, gimana caranya menggunakan digital marketing di tahun-tahun sekarang. Apalagi sekarang tuh banyak efisiensi. Digunainlah buat kalian nih, ya anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Z, anak-anak milenial gitu ya, anak-anak Gen Z, anak-anak milenial, gimana caranya supaya kalian tuh punya brand sendiri, meskipun harus merintis dari kecil, it's okay banget, ya karena kita nggak tahu kesuksesan orang itu titiknya di mana, dan jangan pernah meragukan atau misalkan menyepelekan perjalanan dari setiap orang gitu, karena orang tuh unik, setiap orang tuh unik, punya keunikan masing-masing, punya kelemahan kelebihan masing-masing. Tugas kita tuh terus belajar dan jangan lupa untuk eksekusi setiap harinya dan jangan lupa melakukan evaluasi. Sekian Kak ya, kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Putri Amelia. Wah, materinya keren banget nih Kak. Makasih untuk tips-tipsnya. Untuk selanjutnya, sebelum sesi Q&A dengan Kak Putri, ditahan dulu ya sesi Q&A-nya. Kita masuk ke narasumber yang kedua. Terima kasih Kak Putri Amelia. Nah, sebelumnya narasumber yang kedua, Kak Nailani, apakah sudah ada di Zoom? Halo Kak Teresa, udah nih. Halo Kak Nailani. Oke, Kak Nailani apa kabarnya?
Oh, untuk kabarnya baik banget dong pastinya. Boleh dong Kak spill sedikit nih yang mau Kak Nelani bahas untuk hari ini. Boleh spill sedikit nggak? Oke, untuk pembahasan pada malam hari ini, mungkin pasti kita belajar tentang apa ya? Kita lebih proper ke tadi karena kakak sebelumnya dari narasumber sebelumnya udah jelaskan tentang digital marketing di Business. Di sini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai personal brandingnya nih. Oke, wah nggak sabar nih buat nunggu pemaparan materi dari Kak Nelani. Tapi sebelum itu, saya akan bacakan CV Kak Nelani terlebih dahulu. Kak Nelani Anggina B. Utami CMC CPS merupakan mahasiswa sarjana terapan keperawatan yang profesional dalam bidang public speaking dan personal branding. Dengan latar belakang pendidikan dalam medis serta telah mendapatkan pemahaman yang kuat tentang komunikasi, penuh semangat, memiliki jiwa pemimpin, mampu bekerja sama dalam tim, siap untuk membawa energi positif ke dunia profesional yang diperlukan untuk pengembangan generasi muda maupun lingkungan. Pendidikan Kak Nelani bersekolah di Poltekkes Kemenkes Sorong dan memiliki pengalaman salah satunya di Entrepreneur Training Center sebagai public speaker, narasumber, moderator internasional, moderator nasional, dan Master of Ceremony. Kak Nelani juga menjadi Duta Communication Indonesia. Duta Communication Indonesia bersertifikat Putri Duta Communication Papua Barat Daya sebagai pemateri sosialisasi membangun personal branding dan meningkatkan public speaking, sosialisasi SMP Nusantara Kota Sorong, membangun bakti amal sesama duta sekota Sorong bulan Ramadan berbagi takjil. Kak Nelani juga menjadi Duta Ikon Nusantara bersertifikat dan satu-satunya perwakilan dari Sorong Papua Barat Daya. Kak Nelani juga menerima endorse produk, brand, dan dubbing. Skill yang dimiliki oleh Kak Nelani adalah public speaking dan communication skill, personal branding, problem solving, master of ceremony, dan training serta leadership. Wah, keren banget nih Kak Nelani. Tentunya kita udah nggak sabar nih untuk mendengar pemaparan materi dari Kak Nelani. Langsung saja kita sambut Kak Nelani Anggina Budi Utami CMC CPS. Silahkan Kak Nelani untuk pemaparan materinya. Oke, baik terima kasih untuk Kak Teresa yang apa kayaknya semangat banget nih ya malam hari ini ya. Oke, untuk itu pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hai hai, halo semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih pada semangat kan? Boleh sambil reaction-reaction dulu nih. Em, Pada semangat nggak nih Mas Yan? Karena tadi udah dari pemateri nomor satu, ada dari Kak siapa tadi? Sorry, aku lupa. Dan mungkin masih pada semangat nggak nih? Boleh sambil di reaction dulu di kolom komentar, api-apinya atau semangatnya. Wah nih, ada semangat banget nih. Ada lagi mungkin api-apinya atau mau raise hand-nya? Boleh banget ya teman-teman. Semangat Menyala terus. pokoknya. Waduh. Wih, ada dari Asmita. Halo Asmita, gimana nih kabarnya? Luar biasa, Kak, sehat. Oke, dari mana nih kalau boleh tahu nih? Dari Batam. Oh, dari Batam. Salam hai ya, kita dari Papua nih. Oke, ada yang dari Bandung. Oh, boleh sambil absen dulu ya. Kita mau lihat nih, dari mana aja nih teman-teman semuanya. Oh, dari Bekasi. Jauh-jauh ya. Dari WIB semua nih kebanyakan. Jember nih, Kak. Aceh, Kak. Waduh, dari Aceh jauh banget. Malang, Bekasi, wah, Surabaya. Banyak banget ya teman-teman semuanya. Oke, pada malam hari ini kita akan bahas nih tentang digital marketing. Nah, digital marketing for personal branding yang akan kita tekankan pada malam hari ini karena dari sebelumnya untuk narasumber pertama sudah tekankan untuk di businessnya. Oke, kita boleh lanjut Kak ke slide selanjutnya. Mm, mm, mm. Oke.
Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, tadi udah dibahas juga dari narasumber pertama tentang marketing. Nah, sebelum kita masuk ke dunia marketing, kita harus tahu dulu apa sih marketing itu. Nah, marketing yang dimaksud adalah digital marketing adalah strategi untuk promosi produk, jasa, ataupun diri sendiri menggunakan media digital online. Jadi, apapun bukan hanya sekedar jasa ataupun produk, kita juga bisa membrandingkan atau kita juga bisa memarketingkan diri kita juga gitu di personal branding kita. Jadi kayak kita memanage bagaimana digital marketing kita tentang diri kita sendiri, tentang produk atau jasa yang kita jual gitu. Itu bisa meliputi di media sosial seperti FB, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Pasti, atau di sini aku lupa cantumkan nih, ada Instagram yang biasa sekarang lagi proper di apa ya, di kalangan remaja sekarang gitu. Oke, digital marketing ini mungkin bisa selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasannya. Oke, digital marketing sendiri untuk personal branding itu di sini aku mencantumkan ada 5 poin. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan audiens. Yang kedua, menjadi rujukan dari bidang tertentu. Yang ketiga, meningkatkan peluang kerja, kolaborasi maupun beasiswa. Yang keempat, menunjukkan nilai dan kualitas diri di dunia digital. Dan yang kelima yaitu sebagai platform utamanya di Instagram, TikTok ataupun YouTube dan lain-lain. Jadi digital marketing itu untuk personal branding sendiri yang pertama yaitu kita harus membangun kepercayaan audiens. Gimana sih cara kita untuk audiens tuh bisa percaya? Kita tuh proper di suatu bidang itu gitu loh. Kita kayak misalnya kayak misalnya kakak pribadi. Misalnya kakak pribadi itu misalnya di dunia public speaking. Gimana sih kita membangun kayak orang-orang tuh bisa kayak percaya kalau aku tuh aspek memang di bidang public speaking itu gitu. Mereka jadi ada kayak daya tariknya sendiri, kepercayaan tersendiri dari mereka gitu. Yang kedua yaitu menjadi rujukan di bidang tertentu. Nah, jadi kayak misalnya kalau kita udah punya chemistry nih, kita udah punya kayak pandangan tertentu, misalnya kayak apa ya, kayak followers kita atau yang mengerti kita gitu, apa ya, udah tahu kalau kita tuh aspek di bidang public speaking. Jadi itu menjadi rujukan gitu. Oh, karena itu yang biasanya jadi ini loh. Karena itu yang biasa jadi MC, yang biasa jadi moderator, yang biasa jadi trainer atau lain sebagainya. Jadi kayak ada orang lain tuh bisa pandang kita tuh udah beda gitu. Udah kayak ada pandangan tersendiri gitu. Jadi rujukan di bidang tertentu gitu. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan peluang kerja, kolaborasi maupun beasiswa. Nah, untuk itu jadi pasti kalau misalnya kita udah expect di bidang tertentu, pasti itu bisa menjadi peluang kerja. Nggak menutup kemungkinan, tapi gimana caranya pasti ada ya. Pokoknya ada peluang-peluang kerja dari luar gitu untuk kita. Karena misalnya kayak kakak kakak Nai aja, biasa kakak Nai itu cuman apa ya? Kadang-kadang tuh cuman posting-posting yang biasa aja yang tanpa diketahui. Tapi kadang-kadang ada yang ajak kerja sama atau ajak misalnya kayak apa namanya? Sorry, mereka ngajak kerjasama atau endorse produk gitu. Jadi itu kayak jadi peluang kerja gitu untuk kita atau freelance dan lain sebagainya. Jadi yang selanjutnya yaitu kolaborasi maupun beasiswa. Nah, kolaborasi juga itu sangat perlu ya teman-teman karena kayak kalau misalnya kita cuman branding diri kita sendiri, tapi kita nggak ngajak kolaborasi yang kayak organisasi lain atau lain sebagainya, itu kayak susah untuk kita naik sendiri gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak followers kita yang melihat kita dan lain sebagainya itu kayak ya cuma ruang lingkup followers kita aja gitu. Nggak ada perkembangan dari lain-lainnya gitu. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan nilai dan kualitas diri kita di dunia kita. Sorry, menunjukkan nilai dan kualitas diri kita di dunia digital. Nah, jadi sebelumnya kalau kita udah punya apa ya, kita punya udah daya tarik sendiri, aspek di bidang tertentu. Kita harus menunjukkan gitu, nilai kita di mana sih, kualitas diri kita gimana gitu di dunia digital. Misalnya kayak em, kita proper di dunia, misalnya di dunia public speaking nih. Kita proper di dunia public speaking, ya kita tunjukkan nilai kita bagaimana. Kita mungkin dengan publik-publik yang apa sertifikat kita punya ataupun nilai-nilai kualitas diri, mungkin kita bikin video-video tentang edukasi dan lain sebagainya kita tunjukkan bahwa kita tuh punya nilai, kita punya kualitas diri di situ gitu. Dan platform utamanya pastinya di Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya yang pastinya di kalangan remaja atau kalangan yang banyak menggunakan gitu. Mungkin selanjutnya Kak.
Nah, kita masuk ke unsur kunci personal branding digital. Jadi kita masuk ke kuncinya untuk personal branding kita. Nah, di sini ada 5, yaitu yang pertama, tentukan tujuan dan niche yang jelas. Yang kedua, visual branding yang konsisten. Yang ketiga, konten yang bernilai dan relevan. Yang keempat, cerita pribadi yang inspiratif. Dan yang kelima, yaitu interaksi dan autentik. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu tujuan dan niche yang jelas. Jadi kita harus tentukan dulu tujuan kita untuk masuk ke personal branding ini gimana sih? Tujuannya apa, mau cari endorse atau kita mau menjadi motivator atau mau jadi apa, kita tentukan dulu gitu biar kita punya fokus ke depannya, itu niche-nya itu jelas gimana gitu jalannya kita untuk branding diri kita, itu kita punya gitu tujuannya ke depan tuh bagaimana gitu, kita punya tahu gitu. Yang kedua yaitu visual branding yang konsisten. Nah, misalnya kalau kita bangun branding yang kayak baru dari awal aja nih kita udah bangun, oh aku mau branding ini, aku mau jadi public speaker, aku mau jadi apa namanya puitis, aku mau jadi content creator, mau jadi yang lainnya. Nah, itu jadi visual brandingnya tuh nggak konsisten. Kadang-kadang dari orang lain itu mau follow kita atau mau mengikuti kehidupan kita, itu kadang-kadang mereka terinspirasi dengan kayak misalnya kayak branding kita tuh kayak memang untuk public speaking. Jadi mereka kayak, oh karena itu yang biasa public speaking, aku mau follow dia, mau ngikutin dia, gini 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 gini. Nah, nanti tiba-tiba di tengah jalan kita belok, kita nggak konsisten, kita bikin konten-konten yang beda dari sebelumnya gitu. Jadi itu nggak konsisten. Jadi visual brandingnya tuh dari bawah itu udah nggak ini gitu. Tapi kalau misalnya kita memang udah influencer atau kita memang udah di atas, emang gampang sih untuk bikin branding yang kayak gitu. Maksudnya kita bikin beberapa cabang untuk branding kita gitu. Tapi ya kalau misalnya kita mau mulai dari nol, itu usahakan kita untuk konsisten. Selanjutnya kita masuk ke konten yang bernilai dan relevan. Pastinya kalau kita mau membangun branding, kita membuat suatu branding itu yang bernilai. Suatu konten itu pasti yang bernilai, yang relevan, yang sesuai dengan kita. Jangan kita mau bangun branding, tapi kita mau yang penting cepat dapat followersnya. Kita bikin konten-konten yang mungkin negatif atau mungkin bikin konten-konten yang di luar yang mungkin nggak proper dengan kita gitu. Jadi itu itu nggak bagus gitu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu cerita pribadi yang inspiratif. Nah, pastinya kita dari followers juga itu nggak hanya untuk melihat apa ya prestasi-prestasi kita aja. Kadang-kadang mereka juga tuh melihat cerita pribadi kita juga, karena kita dailynya bikin story dan lain sebagainya. Kita tuh harus buat kayak diri kita itu punya cerita pribadi itu yang inspiratif. Kita tuh layak untuk diikuti, layak untuk kayak mereka melihat daily kita gitu. Jadi gitu teman-teman, kita harus bangun pribadi kita yang inspiratif untuk mereka. Yang selanjutnya kita bangun interaksi. Kita bantu interaksi pastinya dengan cara mungkin nanti dari postingan kita, dari sorotan kita, dari postingan-postingan kita, pasti mereka ada yang komen atau ada yang memberikan masukan atau membeli judge. Itu termasuk interaksi. Jadi dari situ kita bisa evaluasi ke depannya gimana. Perubahan kita yang lakukan gimana ke depannya. Dan yang selanjutnya kita masuk ke autentik. Nah, pastinya kalau kita mau bangun personal branding, kita harus punya keautentikan diri kita sendiri. Apa sih yang membedakan aku dengan orang lain? Apa sih yang membedakan dengan aku public speaking diri aku dengan yang lainnya? Banyak kok yang lebih bagus dari saya, tapi bagaimana sih cara kita untuk bisa bangun keautentikan? Ada daya tarik sendiri, keunikan sendiri dari kita gitu. Nah, itu adalah unsur kunci dari personal branding, yaitu yang pertama, tentukan tujuan atau niche yang jelas, visual branding yang konsisten, konten yang bernilai dan relevan, cerita pribadi yang inspiratif, dan interaksi dan autentikan. Boleh selanjutnya, Kak? Nah, untuk itu kita masuk ke strategi nih. Strateginya untuk bangun personal branding. Nah, gimana sih kalau kita udah tahu personal branding, kita udah tahu gimana kuncinya, bagaimana untuk strateginya kemudian. Nah, untuk itu di sini aku akan terangkan ada 4, yaitu yang pertama kenali dirimu, tentukan niche. Yang kedua bangun profil digital yang menarik. Yang ketiga gunakan feedback untuk evaluasi. Dan yang keempat bangun koneksi lewat kolaborasi dan komunitas. Nah, yang strategi yang pertama yaitu kenali dirimu dan tentukan niche. Pasti sebelum kita mau mulai sesuatu, kita harus tentukan dulu. Kita harus kenali dulu diri kita. Kita tuh expert di bidang apa sih? Soft skill kita di mana? Hard skill kita di mana?
tentukan kita fokus kita ke depan tuh gimana gitu. Kita harus kenali dulu. Emang kadang-kadang susah itu bagian dikenali diri kita dulu. Kita memang kadang-kadang aku dulu juga sebelum aku mengetahui aku proper di bidang public speaking, aku juga sempat bimbang gitu. Aku tuh kayak nggak ada yang apa ya, kayak nggak nggak mahir di segala aspek gitu, nggak di segala bidang tuh kayak nggak ada lebihnya gitu. Tapi dari situ bukan kita harus yang lebih kok. Kita nggak usah tunggu yang lebih dulu. Kita harus mulai dari apa basic kita yang mungkin yang bisa kita ke depannya kita kembangkan gitu. Jadi kita kenali dulu. Oh, aku tuh kayaknya suka sih kayaknya di bidang public speaking. Oh, aku suka misalnya di bidang yang mungkin di bidang akademik atau di bidang lainnya itu kenal dulu diri kita di mana gitu. Tentukan fokus kita ke depan gimana. Yang selanjutnya bangun profil digital yang menarik. Kita harus bangun dulu profil digital kita tuh gimana sih ke depannya. Aku bangun, jangan tiba-tiba kalian mau bangun personal branding tapi akun kalian privat. Itu hukumnya haram ya teman-teman. Nggak boleh ya. Kalau kita mau bangun personal branding, itu nggak boleh sama sekali kita bangun apa kita privat akun. Karena kalau kita mau privat akun berarti ya jangkauannya untuk followers kita. Apalagi followers kita masih yang mungkin di angka 1.000, angka 2.000. Terus kita mau profilnya mau di privat. Gimana untuk halayak umum bisa melihat profil kita gitu teman-teman. Susah jadinya. Jadi untuk bangun profil kita menarik, kita terangkan di situ mungkin di bio-nya, mungkin di sorotannya perkembangan kita ditaruh aja di situ teman-teman kayak mungkin sertifikat dia tuh kayak apa ya kayak mau pamer mau apa nggak apa-apa gitu teman-teman nggak usah dipedulikan gitu kita harus bangun digital kita tuh yang menarik kadang-kadang kita mau masukkan lamaran kerja ke suatu instansi juga kadang-kadang itu mereka tuh sorry mereka tuh melihat dari profil digital kita melihat dari Instagram kita mungkin dari media sosial kita yang lainnya itu kadang-kadang dari jejak itu mereka melihat gitu jadi kita harus bangun gimana sih cara menariknya kita kita jadi kayak kita bangun aja gitu semenariknya mungkin kita mungkin sekecil apapun mungkin kayak menang apa ya menang lomba menang apa gitu taruh aja di profil kita gitu yang selanjutnya gunakan feedback untuk evaluasi nah tadi udah aku jelaskan juga kita harus melihat feedbacknya juga kadang-kadang memang kita nggak menyadari kayak bikin konten-konten aja kita bikin story kita bikin postingan kadang-kadang ada feedback yang kurang apa ya kurang mungkin yang ngejudge atau yang lain sebagainya jadi bahan evaluasi aja ke depannya oh berarti kalau misalnya mereka nggak suka untuk kalau misalnya aku kayak gini gitu ya dievaluasi aja gimana gitu ke depannya. Dan dari evaluasi itu kayak feedback mereka kayak likes atau komen atau bagaimanapun dari mereka itu kita bisa melihat kok. Misalnya kayak kita mau bikin konten kayak begini dan kita bikin konten kayak gini. Oh, dari followers yang dari like yang ini tuh lebih banyak loh daripada yang ini. Nah, dari situ kita bisa evaluasi juga. Berarti mereka daya tariknya lebih suka ke yang ini gitu. Dan selanjutnya yaitu bangun koneksi lewat kolaborasi dan komunitas. Nah, tadi aku udah bilang juga koneksi dari kolaborasi dan komunitas itu sangat membantu teman-teman karena apa ya jangkauannya tuh lebih luas lagi misalnya kita misalnya saya pribadi itu di dunia saya pribadi itu di daerah timur daerah timur ini kayak ya udah di daerah timur aja enggak kalau kita kolaborasi dengan komunitas-komunitas lainnya yang di luar Jawa atau luar mungkin di luar negeri dan lain sebagainya jadi kolaborasi kita tuh lebih apa ya lebih jangkauan kita tuh lebih luas gitu teman-teman jadi kayak yang ngelihat konten-konten kita tuh nggak hanya seputaran yang orang-orang timur aja orang-orang Jawa-Jawa aja gitu jadi kolaborasi dan antara komunitas itu lebih banyak lagi jangkauannya gitu jadi lebih itulah strategi dari bangun personal branding yaitu pertama kenali dirimu, tentukan niche-mu, bangun profil digital yang semenarik mungkin. Pokoknya yang semenarik mungkin gimana caranya. Yang ketiga, gunakan feedback untuk evaluasi. Jadi dari feedback mereka tuh kita evaluasi gimana sih untuk kita bisa memajukan ke depannya. Dan yang keempat yaitu bangun koneksi lewat kolaborasi dan komunitas. Jadi kita harus bangun komunitas kita ikut banyak organisasi dan lain sebagainya yang bisa menunjang untuk mereka yang di luar-luar sana bisa melihat kita gitu. Boleh kan selanjutnya? Oke, kita masuk ke digital marketing untuk optimasi bisnis. Ini kita akan kayak lebih bahas lebih ngawang-ngawang aja karena tadi udah dijelaskan untuk kakak narasumber pertama. Mungkin nanti kita lebih ke
apa ya, tanya jawab aja ya, lebih banyak ditanya jawab aja. Kita masuk ke digital marketing untuk bisnis. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan jangkauan penjualan dan loyalitas pelangganan melalui media digital. Pastinya kalau kita mau pakai digital marketing untuk bisnis kita, pastinya kita mau apa sih? Ya maunya jangkauannya lebih luas lagi gitu. Pastinya maunya kayak yang lihat produk kita, nggak hanya yang kayak cuma di daerah kita saja gitu. Maunya semua orang itu bisa tahu gitu produk kita ini, kita jual jasa ini, branding kita kayak gini gitu. Kita maunya tuh semua jangkauan tuh bisa melihat. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya yaitu menjangkau pasar lebih luas pastinya. Karena kita nggak hanya jual di daerah kita aja, kita memberi apa ya? Kita membuka luas gitu. Untuk jangkauan pasarnya pasti lebih luas juga pastinya. Yang kedua yaitu hemat biaya promosi. Pastinya karena kalau kita pakai digital marketing, nggak hanya kita promosi yang kayak yang kalau beda banget dengan promosi kita yang kayak biasa aja. Kalau kita biasa kayak jualan biasa, pasti kita harus bikin spanduk, kita harus bikin apa bentuk-bentuk visual yang kita pastinya yang kita harus apa ya biar orang apa hal-hal yang umum tuh bisa lihat gitu. Pasti kita harus bikin banner-banner yang kayak di jalan-jalan dan lain sebagainya. Itu pastinya apa ya? Nggak menghemat biaya gitu. Sedangkan kalau kita pakai digital marketing, kita bikin postingan, kita bikin reels, kita bikin story dan lain sebagainya, itu bisa lebih menghemat biaya produksi. Sorry, menghemat biaya promosi. Karena dengan kita posting aja, itu kayak 1.000, 2.000, kalau tergantung dari jumlah yang melihat ya. Jadi 1.000, 2.000 kayak udah lebih apa ya efektif gitu teman-teman. Dan selanjutnya bisa diukur dan analisis. Nah tadi udah bisa dilihat. Kayak misalnya kalau kita posting nih, posting hari ini, kita posting hari ini yang lihat segini, yang check out segini, yang ini segini, yang payment segini, dalam pengiriman segini. Jadi kita bisa menganalisis gitu, bisa mengukur gitu. Kedepannya lagi, gitu lagi. Kita bisa mengukur gitu teman-teman, bisa lebih propernya, lebih apa ya lebih cepat gitu, analisisnya lebih gampang. Dan selanjutnya membangun kepercayaan lewat ulasan dan testimoni. Pastinya kalau kita posting tertentu, posting atau kita apa ya kita update atau kita misalnya di Shopee dan lain sebagainya, pasti ada ulasan gitu. Pasti dari situ kita nggak harus nanya satu-satu, oh kamu habis pakai jasa saya gimana, habis pakai produk saya gimana. Kita nggak usah ngasih kayak gitu, karena kalau kita pakai digital marketing, ya semua udah ada ulasan tersendiri. Mereka udah kasih ulasan. Oh, habis aku pakai jasa ini aku kayak gini. Aku habis pakai produk ini kayak gini. Nah, gitu. Itu manfaatnya yang kayak eh, gampang banget gitu. Jadi manfaatnya yaitu menjangkau lebih pasar lebih luas, hemat biaya produksi, bisa diukur, bisa dianalisis, membangun kepercayaan dan pastinya lewat testimoni dan ulasan. Mungkin bisa lanjutnya, Kak. Oke, kita masuk selanjutnya yaitu ke strategi bisnis marketing strategi digital marketing untuk bisnis. Nah, yang ini, yang pertama yaitu kenali target pasar, yang kedua bangun branding bisnis yang menarik dan profesional, yang ketiga bangun konten pemasaran seperti foto, video, story, yang keempat manfaatkan iklan berbayar secara efisien, dan yang kelima gunakan fitur marketplace, chat otomatis, dan CRM tools. Tadi kayaknya udah sempat dibahas untuk narasumber kita yang pertama. Di sini kita akan lebih kayak ya mungkin kenali aja, yaitu yang pertama kenali target pasar. Kita harus tahu dulu target pasar kita tuh untuk apa sih? Misalnya kita jual nih produk apa ya? Misalnya kita jual produk kecantikan. Ya berarti target pasarnya kita tahu dong. Itu berarti untuk kalangan remaja. Mungkin lebih spesifiknya ke wanita. Tapi kadang-kadang juga ada ya target pasarnya untuk cowok juga. Kalau misalnya apa ya kita di dunia skincare atau dunia itu pokoknya yang cewek-cewek gitu. Kita kenali dulu pasarnya dulu untuk siapa aja sih. Kalau misalnya kita jual kita kenal udah tahu nih pasarnya untuk kalangan remaja, ya berarti target kita untuk remaja-remaja. Gimana caranya kita untuk menarik mereka melihat konten-konten kita yang menarik gitu. Misalnya kita jual jual brand, jual jasa atau jual produk itu gimana caranya untuk oh kalangan milenial atau kalangan para para remaja tuh bisa tertarik. Oh, misalnya kita mungkin pakainya sekarang lebih apa ya, lebih lagi umumnya apa pakai Felicity atau pakai apa, pokoknya kayak gitulah teman-teman yang bisa kayak yang lebih eh,
targetnya tuh lebih ngena gitu. Yang selanjutnya yaitu bangun branding bisnis yang menarik dan profesional. Jadi kita harus bangun branding bisnis itu yang beda dari yang lain. Pasti kalau kita mau bangun digital marketing atau bangun sesuatu di marketing bisnis atau di digital tuh pasti kita harus apa ya? Kita harus punya daya tarik unik sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak punya keunikan sendiri kayak terus bedanya apa sama yang lain gitu. Pasti kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus bangun branding kita, bisnis kita tuh yang semenarik mungkin, bisa profesional semenarik mungkin gitu. Yang selanjutnya membuat konten pemasaran, foto, video, story itu udah wajib hukumnya. Pasti kayak harus tiap hari, ya gimana caranya, mungkin 1 hari 3 kali. Kita harus posting video, story, kayak lebih nge-up yang apa yang kita jual, apa yang kita properkan ke depan gitu. Yang selanjutnya yaitu manfaatkan iklan berbayar secara efisien. Nah, misalnya kalau kita mau pakai iklan berbayar nih, terus kita masih merintis, itu kayak ya mungkin lebih diefisiensikan aja teman-teman. Karena apa ya? Mungkin iya maksudnya mereka dari kita konten iklan berbayar terus kayak dapat viewers, dapat mereka lebih jangkauannya lebih jauh, lebih banyak yang melihat. Tapi secara keefisiensinya kayak secara e-commerce-nya karena kita baru merintis itu kadang-kadang susah gitu. Kadang-kadang nggak balance gitu. Jadi manfaatkan iklan berbayar itu mending kayak kita yang lebih proper ke depannya gimana sih kita bikin branding kita tuh lebih naik aja tanpa iklan berbayar gitu. Yang selanjutnya itu gunakan fitur marketplace, gunakan chat otomatis, CRM tools. Jadi kita lebih aware terhadap apa ya? Terhadap digital yang sekarang lebih ini kayak marketplace itu kan kayak lebih mereka bisa menjangkau marketplace tuh lebih gampang gitu. Chat otomatis kayak nggak mungkin kita mau ya kita udah jangkau halayak umum yang udah jauh banget nih, udah banyak banget nih. Terus kita mau pakai chat yang kayak balas satu-satu atau kita pakai apalagi itu mereka yang hanya kayak mungkin bertanya atau mungkin yang belum fix makanya kita harus kayak yang menggunakan chat otomatis atau CRM tools gitu. Itu adalah strategi untuk marketing untuk dunia bisnis. Mungkin bisa selanjutnya Kak. Nah, maksudnya selanjutnya kita masuk ke hubungan personal branding dan bisnis. Apa sih hubungannya untuk personal branding sendiri dan bisnis sendiri? Nah, yang pertama hubungannya yaitu personal branding yang kuat bisa menjadi mesin promosi bisnis. Yang kedua, orang lebih percaya produk yang dibawakan oleh figur autentik. Yang ketiga, banyak brand kini tumbuh dari influencer kecil dengan loyal audience. Dan yang keempat, gabungkan konten, edukasi, plus story pengalaman, plus top selling atau produk atau jasa. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang personal branding yang kuat bisa menjadi mesin promosi bisnis. Pasti dong, teman-teman. Karena gimana? Karena personal branding yang kuat, sekarang tuh kalau misalnya kita udah jadi influencer, kita udah bisa jadi, mungkin kita memang anaknya artis, atau kita mungkin dari dunia digital gitu, pasti itu udah jadi brand tersendiri untuk kita gitu, udah jadi branding tersendiri untuk kita. Jadi itu bisa menjadi mesin untuk promosi bisnis ke depannya. Karena nggak jarang sekarang tuh influencer-influencer itu kayak yang pastinya promosi-promosi di bidang bisnis, jasa, ataupun produk pasti banyak begitu. Dan yang selanjutnya yaitu orang lebih percaya produk yang dibawakan oleh figur autentik. Nah pastinya dong. Pastinya kalau aku tawarkan suatu produk, misalnya aku tawarkan suatu produk apapun itu, sama yang misalnya artis atau influencer beda. Beda dong. Karena beda dari orangnya aja udah beda gitu. Jadi itu orang-orang tuh lebih percaya untuk produk yang udah dibawakan oleh figur-figur yang udah autentik gitu. Dan selanjutnya itu banyak brand kini tumbuh dari influencer kecil dengan loyal audience. Nah, dari brand itu sekarang banyak ya brand-brand kecil itu tumbuh dari influencer kecil. Kadang-kadang kayak ada influencer yang masih merintis tapi dia membawakan memang dari awal itu dia udah membawakan apa ya? Udah membawakan suatu brand gitu. Misalnya produk kecantikan gitu. Dari yang mungkin semula itu dia bangun branding dia sendiri dengan suatu produk itu yang mungkin apa ya masih biasa aja. Nah, nanti mungkin ke depannya 1-2 tahun ke depannya ada perubahan dari dia. Nah, itu jadi kayak apa ya? Jadi tumbuh gitu dari dia pribadi sama brandingnya itu jadi lebih tumbuh lagi karena ada perubahan dari dia gitu. Dan selanjutnya yaitu gabungkan konten edukasi, per story pengalaman, per soft selling atau produk dan jasa. Jadi gabungkan aja antara konten edukasi kita pasti orang-orang tuh apa ya kadang-kadang memang bikin konten itu kadang-kadang lebih ke
ya bikin konten yang menarik, menarik, menarik. Tapi kadang-kadang kalau ada konten edukasinya itu mereka lebih apa ya, lebih proper untuknya. Mungkin lebih suka gitu karena ada edukasinya gitu. Dan di situ tambahkan aja pengalaman kita gimana di bidang itu. Mungkin nggak sesuai bidangnya juga nggak apa-apa, tapi tambahin aja edukasi pengalaman kita, terus tambahin dengan jasa. Pokoknya kita bikin bagaimana semenarik mungkin gitu teman-teman. Nah, itu adalah hubungan dari personal branding dan bisnis. Jadi, personal branding itu bisa kuat, bisa menjadi personal branding yang kuat itu bisa menjadi mesin promosi bisnis. Orang tuh lebih percaya produk yang dibawa oleh figur autentik. Yang selanjutnya, banyak brand kini tumbuh dari investor kecil dengan loyal audience. Dan yang terakhir yaitu gabungan antara konten edukasi, story pengalaman, dan soft selling atau produk dan jasa. Nah, itu adalah hubungan untuk personal branding dan bisnis sendiri. Boleh selanjutnya, Kak? Nah, untuk contoh realnya. Em, Sebelum kita tahu contoh realnya dulu, kita tahu kuncinya dulu. Kuncinya itu harus apa? Konsisten. Kita harus konsisten, kita harus fokus, kita harus fokus memberi nilai. Karena karena tumbuhan yang kita tanam sekarang, masa iya besoknya kita tanya buahnya mana? Gak mungkin dong. Kita baru nanam sekarang, terus besoknya kita tanya kayak, buahnya mana nih? Gitu. Gak mungkin. Karena itu harus dari konsisten kita gimana, konsisten kita untuk menumbuhkan buah itu, gimana fokus kita yang kita beri nilai apa ke situ aja gitu. Gitu, teman-teman. Jadi kuncinya itu adalah konsisten. Nah, untuk contoh realnya yaitu seperti ibu rumah tangga. Kayak ibu rumah tangga, terus beliau bikin konten resep nih. Beliau bikin konten resep, langsung followersnya naik nih. Karena konten-konten resepnya kayak mungkin dicoba, terus kayak relate gitu, enak gitu. Akhirnya followersnya naik, terus dia jualan frozen food. Jualan frozen food pastinya itu kayak apa ya? Kayak ada ada keterkaitan gitu. Jadi kayak itu jadi e-commerce sendiri bagi ibu rumah tangga tersebut. Yang selanjutnya yaitu freelance. Ada seseorang yang menjalankan freelance, terus mereka share tips kalir. Terus selanjutnya pasti diajak undangan untuk kerja sama project gitu. Itu dari freelance dan selanjutnya yaitu dari mahasiswa, dari kalangan kita. Ya, seperti kita terus kita bangun konten edukasi seperti kayak mungkin edukasi untuk public speaking, edukasi untuk mungkin yang kayak dunia edukasi itu apa sih? Kayak edukasi-edukasi yang lainnya kayak edukasi-edukasi seperti mungkin yang lagi booming kayak Pandawara gitu. Kita Pandawara tuh kan kayak 5 orang yang buat merubah kayak suatu eh, tempat yang kumuh jadi lebih bersih lagi. Nah, itu kita bangun konten-konten seperti itu, kayak edukasi seperti itu. Terus kita dikenal, terus dari situ kita bisa jual apapun yang kita jual pasti lebih terkenal gitu. Nah, itu adalah contohnya gitu. Oke, mungkin bisa selanjutnya, Kak. Nah, oke. Terima kasih dari saya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih karena tidak ada terima kasih yang lebih kecil. Setiap ungkapan pasti itu setiap ucapan terima kasih itu pasti lebih bermakna pastinya. Oke, untuk itu sekian dari saya, Kak Teresa. Mungkin bisa diambil alih. Saya berikan ke Kak Teresa untuk selanjutnya. Terima kasih Kak Nalani. Wah, keren banget nih Kak pemaparan materinya. Dimulai dari branding, kemudian dibahas bisnis juga, hubungannya. Wah, daging banget nih apa yang dibahas oleh Kak Nalani. Oke, sebelumnya saya akan memberikan rangkuman tentang apa yang tadi disampaikan oleh Kak Putri dan juga Kak Nelani. Tadi tips-tips dari Kak Putri untuk bisa membangun branding di bisnis yaitu riset, kata kunci atau SEO, kemudian SEM menggunakan Google Ads, lalu sosial media disesuaikan dengan target kita supaya lebih kena gitu. Kemudian jago bikin konten, bikin 5 konten berkualitas, belajar ads, pantau dan evaluasi. Lalu harus tahu mentornya siapa. Nah, kalau misalnya tadi dari Kak Nelani, kita harus menunjukkan nilai kita, kualitas kita di mana, dan harus tahu nice kita harus jelas.
misalnya kita mau bangun personal branding di bidang public speaking. Nah, kita bahasnya di bidang public speaking aja gitu. Lalu konsisten, konten jangan beda dari yang sebelumnya. Harus konsisten membangun brandingnya. Konten yang relevan dengan diri kita, bangun profil digital yang menarik, cerita pribadi kita yang inspiratif, interaktif, dan otentik. Bangun koneksi lewat kolaborasi dan komunitas. Begitu kesimpulan dari pemaparan materi dan dari Kak Putri dan juga Kak Nelani. Terima kasih untuk kedua pemateri kita, Kak Putri dan Kak Nelani. Luar biasa banget nih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan membuka kesempatan untuk ronde pertama dulu, untuk sesi pertama di 3 penanya. Nah, kalau misalnya waktunya masih cukup, akan saya buka lagi kesempatan di sesi berikutnya. Nah, boleh untuk 3 orang yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan mode raise hand terlebih dahulu. Silakan untuk teman-teman, ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Adakah yang mau bertanya? Oke, Kak Nat- Nathaniel, boleh Kak sebutkan nama, Eh, menurut asal, lalu kakak, ya. sama saya asalnya dari Surabaya. Saya mau nanya, bagaimana cara mengembangkan digital marketing lah di tengah krisis ekonomi yang kita tahu sendiri kan di Indonesia ini kan perekonomiannya kan juga sedang ya anjlok lah. Bagaimana cara mengembangkan itu di digital marketing di tengah perekonomian yang tidak stabil ini? Oke, bertanya ke Kak Putri atau ke Nailani? Terus dua-duanya. Dua-duanya. Oke, boleh siapa dulu yang berkenan menjawab? Kak Putri berkenan menjawab terlebih dahulu? Oke, boleh Kak, aku ngejawab nih ya. Pertanyaan dari Kak Nathaniel ya. Gimana sih gitu ya cara mengembangkan digital marketing di era zaman sekarang gitu ya. Gimana sih cara ngembangin gitu? Yang ke satu kita harus tahu bahwa lagi ada efisiensi ya kayak lagi ada efisiensi di Indonesia ini ya khususnya di negara kita tercinta bahwasanya memang sekarang ekonomi itu lagi sulit. Nah, yang ke satu kita harus mengikuti dulu agenda-agenda misalkan contohnya kayak seminar ini. Seminar ini gratis, cuma kalian tinggal modal kuota atau wifi, kita dengerin seksama, ilmunya tuh catat satu-satu Kak. Dan gimana sih cara mengembangkan dari hal-hal kecil aja dulu untuk bisnis ya. Coba kita share dulu deh open PO gitu ya. Kita buka dulu nih open PO dulu gitu ya. Kalau misalkan terkendala oleh biaya, terkendala oleh waktu gitu, boleh kita kembangkan dulu dari sosial media kita, open PO dulu deh gitu, bisnis apapun yang mau kita buka gitu. Nggak harus ada tokonya dulu, nggak harus ada offline store-nya gitu. Tapi yang penting kita punya keberanian mental dulu. Kadang kan banyak anak muda sekarang, ih malu ah jualan gitu kan. Aku nggak mau jualan di sosial media, soalnya personal branding aku bukan tentang jualan gitu. Nah itu tuh salah banget, karena media sosial itu adalah salah satu platform termudah. Contohnya Instagram, kita tinggal upload story aja atau WhatsApp, kita upload story aja, apapun ilmu yang mau kita sharing, usaha apa yang kita sharing, pasti nanti ada aja gitu. Yang nyantol aku pengen dong ikutan PO-nya gitu. Asal emang dibuatnya semenarik mungkin desainnya ya gitu. Nah, untuk mengembangkan menurut aku itu sih menggunakan sosial media yang gratis dulu aja. Mau itu platform WhatsApp, terus ngeditnya nanti di Canva atau nggak apa ngeditnya nanti di CapCut gitu kan ya. Bisa banget buat kalian belajar dulu dari sekarang, ilmunya didalami dulu, yang gratis-gratis dulu aja gitu. Kalau misalkan kalian bingung, banyak kok webinar-webinar yang gratis gitu. Contohnya yang sekarang kita adain. Atau misalkan ada kok kelas-kelas dari Kemnaker atau misalkan dari Disnaker, terus dari Bank Indonesia, webinar-webinar gitu tuh aku sering ngikutin banget. Banyak yang gratis, itu tuh menunjang dari wawasan kalian dan gimana caranya biar kalian tuh yakin. Gitu sih, Kakak. Cukup dari aku mah. Oke, terima kasih Kak Putri. Dari Kak Nelani mau menjawab?
Kalau dari aku pribadi, oke, kedengaran suaraku? Iya, Oke, Kedengaran. oke. Kalau aku Kedengaran Kak. dari kalau kalau dari aku pribadi, pastinya gimana sih caranya kalau kita mau bangun apa ya? Tadi pertanyaan dari apa Kak Nathaniel? Boleh diulang lagi pertanyaannya? bagaimana cara mengembangkan digital Kan marketing di tengah kondisi ekonomi yang sekarang ini? Oke, pastinya kalau misalnya di kondisi kita yang sekarang ini, apalagi yang kayak lagi susah-susahnya, terus mata uang juga kayak apa ya? Kayak uang sekarang tuh lebih kayak nggak kerasa gitu ya. Kayak apa ya, nilainya kayak lebih kurang gitu gitu. Kayak mungkin kalau dari saya pribadi, karena saya belum proper di bidang bisnis, jadi kalau menurut saya pastinya gimana sih cara kita bisa putar otak kayak yang dunia digital sekarang lagi nggak baik nih, terus kita punya bisnis, mungkin kita lebih ke gimana cara kita untuk cari koneksi-koneksi, kita cari-cari yang bisa bagaimana branding kita lebih terkenal lagi, tapi melalui mungkin nggak hanya digital branding gitu aja, tapi kita lebih ke mungkin kita ngajak kolaborasi antara kita pribadi dengan mungkin sorry jasa kita atau jasa kita kolaborasikan dengan misalnya kayak misalnya kalau kita jual di bidang sorry di bidang makanan atau lain sebagainya, pasti kita ajak kolaborasi dengan misalnya kafe-kafe tertentu atau misalnya kayak suatu instansi-instansi yang bisa kayak kita lebih ajak kolaborasi bagaimana caranya kita apa ya? Kasih produk kita tuh bisa lebih unik, lebih naik lagi gitu. Walaupun di krisis ekonomi gitu ya. Jadi kayak apa ya? Sorry, aku nggak terlalu ini di bidang bisnis. Jadi kayak mungkin tips dari saya eh, dari untuk Kak siapa Nathaniel mungkin bisa jaring apa ya jaring di bidang kayak tadi kayak aku bilang kayak sorry gimana tadi aku bilang agak ngeblank Kak. Oke, di bidang kayak misalnya kita ajak kolaborasi antara kita, produk kita kepada seperti kayak tadi kafe ataupun lain sebagainya yang sesuai dengan itu gitu Kak. Itu dari saya Kak. Terima kasih. Gimana untuk ya Kak Nathaniel? Mungkin bisa sudah dipahami? Mungkin aku agak belibet ya. sudah paham kok, aman Paham aman. Kak? Oke, aman ya Kak ya? Oke, terima kasih Kak Nelani dan Kak Putri. Ada lagi pertanyaan? Boleh disebutkan nama, asal, dan mau bertanya ke pemateri siapa? Silakan Kak Okta. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengar nggak kak suaranya? Iya Kak, terdengar. Perkenalkan, nama saya Okta dari Kota Subang, Universitas Mandiri. Em, saya akan bertanya kepada Kak Putri ya. Tapi sebelumnya, em, izin menceritakan dulu pribadi saya. Jadi, saya itu kan bekerja di sebuah perusahaan menjadi marketing sekaligus content creator. Nah, saya sudah rutin untuk eh, upload konten, terus juga ikutin FYP jam tayang, kemudian juga udah sharing-sharing kepada rekan-rekan. Pokoknya saya sebelumnya juga udah mengikuti digital marketing ini dan untuk solusi dan saran-sarannya sudah saya lakukan, em, apa ya namanya, sudah saya lakukan aja gitu. Nah, tetapi untuk kendalanya itu, untuk konten-konten saya itu belum terlalu ramai dan belum mencapai target Kak gitu. Nah, langsung ke pertanyaannya aja. Menurut Kak Putri, itu apa mindset yang harus saya tanamkan sebagai marketing sekaligus content creator supaya saya enggak cepet down walaupun sudah konsisten tapi hasilnya belum terlihat. Kemudian bagaimana caranya tetap termotivasi nih ketika konten sudah rutin dibuat dan sesuai jam tayang tersebut, tapi engagement masih belum sesuai target. Dan apa sih yang biasanya menjadi faktor kunci keberhasilan digital marketing ini yang sering diabaikan oleh konten kreator pemula seperti saya? Terima kasih.
Oke, Kak Okta langsung jawab aja kali ya. Silakan, Kak. Izin moderator ya, aku izin menjawab nih. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita yang udah punya bisnis dan menjadi konten kreator, kita tuh emang nggak tahu kapan bakal FYP-nya gitu. Kadang memang algoritmanya tuh kita harus tahu karena setiap akun tuh beda ya. Setiap akun itu beda algoritmanya. Misalkan contohnya kakak konten tentang personal branding atau misalkan tentang public speaking. Ternyata di algoritma kakak itu bukan tentang itu gitu. Di algoritma tentang sosial media kakak tuh banyaknya tentang fashion atau tentang jualan, tentang beli produk gitu. Jadi emang kakaknya lihat aja di beranda, contohnya di Instagram nih. Ya, kakaknya harus tahu nih apa yang sering muncul ya gitu. Apa yang sering muncul di dan itu tuh emang kuncinya tuh kita harus tahu algoritma kita tuh di bidang apa gitu. Yang ke satu kenapa mungkin kurang FYP gitu ya atau misalkan nggak FYP. Nah, menurut aku yang ke satu kita ubah pola pikirnya. Jangan terus-terusan boleh gitu ya berorientasi kepada hasil. Karena kan yang namanya tujuan tidak akan tidak akan mengkhianati hasil gitu kan. Nah, tapi kakaknya harus tahu bahwa emang persaingan di dunia digital marketing itu sangat sulit. Sangat sulit ketika aku 2018 itu buka bisnis, ya aku tuh gencar-gencarnya di offline store. Aku tuh rame banget di offline store, mati 3 tahun tuh mati karena apa? Karena berpindah ke online shop dan aku tuh nggak paham gimana sih cara main online shop gitu, baru beranjak tuh sekarang. Dan mungkin kakak juga buat termotivasi tuh lihat deh, masih banyak orang-orang yang di bawah kakak gitu yang belum mulai sama sekali gitu misalkan, atau misalkan yang udah sering upload daripada kakak tapi dia belum FYP terus gitu. Dan emang kita coba deh ulik lagi gitu, kita ulik lagi, oh mungkin kayaknya kita harus nyari konten yang lebih ngena ke orang gitu. Jangan yang monoton atau misalkan kita simpel-simpel aja 10 detik, 15 detik cukup gitu. Konten gak harus lama-lama tapi langsung ke tujuannya gitu. Langsung ke tujuannya, jangan bertele-tele ketika ngedeskripsiin produk atau misalkan banyak perkenalan gitu. Langsung aja pembukaan, langsung inti, penutup, udah gitu. Misalkan contoh aku jualan kerudung, misalkan ya, aku pernah belajar sama pemateri, dia profesor di bagian digital marketing, misalkan contohnya, hai tahu nggak sih gitu, hai tahu nggak sih aku punya nih produk yang lagi viral banget, apa tuh nih hijab pasmina yang lagi aku pakai, kelebihannya langsung nyebut kelebihan, jadi nggak usah ngedeskripsiin gini 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 gitu, gak harus itu sekilas aja gitu, langsung dibilang kelebihan gitu. Kelebihan dari hijab yang aku jual, dia lebih stretchy, lebih gampang dibentuk, gak harus disetrika juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian beli sekarang, kalian bakal dapet diskon gitu. Jadi ada kata kunci apa CEO-nya itu, ada kata kunci yang bikin produk kalian teh menarik. Kalau kalian gak beli sekarang, harganya pasti balik lagi ke normal. Harga aslinya sekian, sekarang lagi diskon loh gitu. Misalkan gitu, emang kita tuh harus jiwa-jiwa marketing. Biar semangat gimana, perbaiki dari pola kontennya sama captionnya, udah cukup itu aja. Gitu, kalau udah konsisten mah yang penting kita punya inovasi baru aja gitu, Kak Okta. Baik, terima kasih Kak Putri. Apakah Kak Okta sudah jelas? Udah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi yang mau bertanya? Apakah teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya ingin bertanya nih ke Kak Nelani. Kak, bagaimana sih cara menemukan keunikan diri kita untuk dijadikan personal branding kita? Bagaimana ya Kak Nelani? Oke, untuk Kak Teresa sendiri, tadi pertanyaan, sorry, ya gimana sih caranya untuk mengenali diri kita uniknya di mana sih gitu kan gitu Kak? Iya. Ya,
Kita harus yang pertama pasti kenali dulu diri kita tuh gimana sih, kita propernya di bidang apa, soft skill kita, hard skill kita. Misalnya kayak kita eh, punya kelebihan di bidang tarik suara, atau misalnya kita punya eh, tadi kayak aku misalnya di bidang public speaking dan lain sebagainya, kita tentukan dulu keunikan kita gimana. Nah dari keunikan kita itu, sorry dari soft skill kita itu, hard skill kita itu, nah kita bikin sesuatu yang unik nih. Kayak misalnya kayak aku misalnya di bidang public speaking atau di bidang tarik suara, gimana konten-konten aku bisa lebih menarik daripada yang lain yang sama di bidang itu. Jadi mungkin misalnya pakai hook-hook tertentu atau pakai misalnya ada ciri khas dari kalian sendiri. Misalnya kayak Kak Nai itu misalnya public speaking yang dari timur yang mengangkat anak-anak timur misalnya kayak gitu. Jadi kayak ada keunikan tersendiri gitu Kak Teresa. Kalau untuk Kak Teresa sendiri, kalau misalnya dari Kak Teresa itu di bidang public speaking juga nih kayaknya kan ya. Kalau kata Reza ini udah ada unsur unik-uniknya belum nih Kak? Apa Belum yang tahu Kakak bangun Kak gitu? dengan Ah, dengan oke, belum tahu. Kalau untuk main kata Reza bidang sendiri, psikologi. oke, kita harus bangun gitu Kak. Kayak misalnya kayak Kak Nai ini biasa-biasa Kak Nai itu bangun personal branding itu seperti ngangkat anak-anak timur gitu. Lebih seringnya kayak gitu. Jadi kayak kita orang timur, kita orang itu lebih kayak yang kita sama dengan sepadan dengan daerah-daerah lainnya. Jadi kita bikin diri lebih unik gitu Kak. Itu dari aku sih Kak. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Oke, terima kasih Kak Nailani. Oke, ada yang mau menanggapi? Oh ya, Kak Desi, silahkan Kak sebutkan nama, asal, dan juga mau bertanya ke pemateri siapa. Halo, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Desi, saya dari Batam. Saya mau bertanya kepada Kak siapa Nailani ya, karena beliau itu kan uh, pandai di beliau public speaker. Jadi uh, bagaimana cara membangun kepercayaan diri saat public speaking di depan umum? Terima kasih. Oke, aku mau jawab nih. Langsung, oke, dari kata Risa, aku langsung ambil aja ya. Iya, silakan Kak. Oke, aku langsung ambil aja ya dari pertanyaan dari Kak Desi. Gimana sih cara kita untuk handle, gimana sih kita lebih pede kalau kita mau public speaking? Kalau untuk tips dari aku, ini kita biasa public speaking yang secara real life misalnya. Kalau kita mau public speaking secara real life, biasa kalau yang aku lakuin, itu yang pertama, kita berdiri di depan, mungkin bukan di depan, maksudnya kayak kita bisa jangkauannya tuh lebih luas, kita bisa lihat sekeliling kita gitu. Kita bisa lihat jumlah apa ya, jumlah yang akan kita hadapi gitu. Kita lihat aja, kita lebih netral, kita gimana cara kita kayak bikin diri kita nggak gugup gitu sebelum kita naik ke atas panggung, sebelum kita apa ya, kita menghadapi mereka gitu. Jadi kita tatap aja mereka semuanya dari ujung ke ujung, kita lihat, kita tatap, kita apa ya, kita berusaha berdamai gitu. Jadi kayak nanti kalau misalnya kita naik ke atas panggung atau kita mau menghadapi mereka, kita lebih kayak ngerasa diri kita tuh udah, oh, cuman mereka gitu, kita lebih pede gitu teman-teman. Nah, jadi itu tips dari aku kalau untuk kita yang kita mau tampil secara offline, itu tips dari aku. Kalau misalnya kita secara online seperti ini, kita lihat dulu jumlah pesertanya nih. Misalnya kita lihat jumlah partisipasinya ada 108 orang nih. Kita berusaha gimana caranya, oh, cuman mereka kok. Kita kuatkan diri kita gimana caranya kita kayak, oh, kita harus pede, kita hanya bicara kok, kita harus gini. Pokoknya kita bikin diri kita itu lebih eh, apa ya, kita bisa berdamai dengan suasana kita gitu. Sebelum kita memulai sesuatu tuh kita harus begitu. Menurut aku kayak gitu. Untuk Kak Desi gimana Kak? Ada masukan atau lainnya? Ah, begini, terkadang kita memang sudah mempersiapkan diri kan di Ya. belakang panggung. Namun ketika di depan panggung, meskipun kita sudah melihat uh, jumlah audiens gitu kan, pasti ada aja rasa grogi, gemetar. Apalagi yang kita hadapi itu para petinggi-petinggi itu. Bagaimana Kak Nelani menghadapi suasana seperti itu? Oke, kalau misalnya aku nih,
aku bukan tujuan ini ya, kayak aku memang lagi kuliah juga, aku lagi kuliah dan posisinya aku itu presiden mahasiswa. Jadi aku memang ada aspek di bidang itu dan aku sering menghadapi orang-orang yang lebih tinggi dari aku, gitu kan. Jadi kalau untuk tips dari aku, pastinya yang tadi itu aku berusaha gimana caranya aku netral pasti teman-teman pasti kalau kita mau tampil itu di 1 sampai 5 menit pertama pasti ada aja tetap aja ada gugupnya ada aja kayak otak sama mulut itu kadang-kadang kurang sinkron gitu ada aja waktu itu pasti memang ada teman-teman tapi gimana cara kita menanggapinya gitu kita harus di situ kita benar-benar relax kita benar-benar ngadepin itu dengan gimana caranya kita berdamai dengan suasana itu mereka tuh karena fokusnya mereka kan ke kita jadi kita kita nggak boleh yang kayak grogi kita nggak boleh yang kayak aduh ini gimana nggak boleh teman-teman kita nggak boleh lihat kayak gitu gitu kita harus kayak lebih gimana caranya kita lebih relax kita lebih bisa berdamai dengan suasana emang di situ 5 menit 1 sampai 5 menit ke depan itu pasti ada aja gugupnya teman-teman tapi gimana cara kita gitu untuk Kak Desi gimana Kak Desi kalau Kak Desi Oke. kalau untuk Kak Desi emang biasa di aspek di public speaking atau gimana Kak? Ya, karena memang sebetulnya saya seorang manajer operasional dan sering Oke. melayani customer dan juga jumpa dengan klien. Eh, saya juga ada ngurusin digital marketing juga, dan komunikasi. Di situ komunikasi itu nomor satu. Memang yang sering saya hadapin itu komunikasi dengan orang yang mungkin reputasinya lebih tinggi dari saya, Oh, dan di situ saya terkadang merasa nervous atau iya. sebagainya gitulah. Oke, dari Kak Desi pasti ya kayak gitu ya Kak Desi. Karena gimana pun pasti kalau misalnya kita ada di suatu titik misalnya kita ada di suatu titik itu pasti gimana pun berarti kita udah layak di situ Kak. Gitu. Kuncinya di situ. Kita harus pede dulu. Kalau kita ada di posisi itu, berarti kita udah layak di situ. Nah, gimana cara kita untuk lebih aware terhadap situasi itu gitu, Kak? Bagaimana kita menempatkan diri kita aja. Itu dari kakak aku, Kak. Oke. Untuk Kak Desi gimana? Udah ada gambaran atau gimana? Ya, sudah. Oke. Terima Dari kasih. Kak Desi dari mana nih, Kak? Dari Saya Batam ya? dari Batam, Kepulauan Oke. Riau. Oke. Salam Iya, kenal ya, Kak, dari timur. benar. Oke. Iya. Oke Kak Tessa udah nih untuk Kak Desi. Boleh diambil alih selanjutnya? Kak, ada yang mau bertanya tentang public speaking lagi. Kak, gimana caranya biar ngomong kita tuh nggak belibet waktu public speaking? Ada tips nggak, Kak? Oke, di sini aku mau jawab nih. Dari pertanyaannya dari mana nih? Dari Kak Baik, Fadlan Kak ya? Fadla. Ya. Oke, dari Kak Fadlan nih. Gimana caranya ngomong kita tuh biar nggak belibet waktu public speaking? Nah, nggak menutup kemungkinan saya pribadi juga pasti kayak gitu ya teman-teman. Kayak ada pasti di suatu ritme pasti kayak ada kayak kita lebih bicara antara otak sama mulut tuh kadang-kadang kurang sinkron gitu. Kadang-kadang kayak belibet gitu teman-teman. Ya, kalau untuk tipsnya pasti gimana cara kita untuk ngehandle-nya. Kita harus cepet-cepet sadar, kita harus cepet-cepet bisa mutar otak gimana cara antara otak dengan mulut tuh bisa sinkron lagi gitu teman-teman. Jadi kayak oh aku harus kayak gini gitu. Kayak harus aku tahu gitu. Jadi gimana cara kita untuk bisa nggak belibet itu ya kita sendiri kok yang bisa ngontrol gitu. Jadi kita harus lebih apa ya? Kita harus lebih aware terhadap diri kita gitu. Maksudnya kayak kita harus sadar kayak kita lagi ngomong kita nggak belibet. Kita gimana caranya? Itu kita sendiri yang bisa kontrol kok. Jadi untuk Kak Fadlah, mungkin kalau untuk cara biar nggak belibet itu dari diri kita sendiri Kak. Gimana cara kita kontrol antara keselarasan otak kita dengan mulut kita. Jadi biar nggak belibet ya kayak gitu Kak. Untuk itu mungkin untuk Kak Teresa bisa diambil alih lagi. Oke, terima kasih jawabannya Kak Nelani. Oke, selanjutnya silakan Kak Alpiana memperkenalkan diri dan untuk pemateri siapa pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Aku sebenarnya mau nanya ke dua-duanya sih. Ini mengenai enggak digital marketing sih. Lebih ke bisnis.
gimana sih awal mulanya langkah yang harus kita ambil tuh untuk kita mau membuka bisnis benar-benar dari bawah banget itu awalnya tuh kita harus apa ataukah harus ada modal kah ataukah kalau udah mau ada modal pasti emang harus ya tapi maksudnya ada apa lagi gitu loh langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk benar-benar memulai bisnis dari awal banget benar-benar berintis dari bawah banget gitu mungkin itu aja sih Kak. Makasih. Oke, terima kasih Kak Alfiana. Boleh Kak Putri? Silakan. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Oke, udah jelas, Kak. Jadi, kalau misalkan kalian benar-benar mau bisnis itu, kita harus tahu dulu nih, gitu, apa namanya tuh yang lagi viral tuh apa. Sebenarnya kalau tips dari aku tuh, mending kalian ikutin, ya, ikutin apa dari yang lagi viral. Misalkan viral sekarang lagi di makanan, coba kalian jualan makanan yang sama gitu. Modalnya yang kecil-kecilan dulu aja, open PO gitu. Jadi kalian nggak harus besar ininya ya, nggak harus besar modalnya gitu. Jadi yang penting idenya aja yang kreatif gitu. Dari aku sih gitu. Oke, terima kasih Kak Putri. Kak Nelani masih mau menanggapi Kak? Oke, tadi boleh diulang untuk kata Resa? Pertanyaannya gimana tadi? Bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis kita dimulai dari nol? Apakah benar seperti itu Kak Alfiana tadi? Betul, langkah kita dari awal kita mau membuat bisnis itu apa aja langkahnya yang harus kita ambil gitu, Kak. Oke, untuk Kak Alfiana ya? Iya, betul, Kak. Oke, untuk Kak Alfiana pasti yang tadi aku udah jelaskan juga, pasti kalau kita mau memulai sesuatu, kita harus tahu dulu tujuannya kita apa, fokus kita kemana. Kita harus tahu itu dulu, Kak. Kalau untuk Kak Alfiana sendiri mau bangun ini di bidang apa nih, Kak? Bidang makanan sih, Kak. Oh, di bidang makanan ya. Pastinya kita harus tentukan dulu tujuan kita mau kemana sih. Kita mau bawa branding kita, mau bawa produk kita ini kemana. Jangkauannya siapa aja gitu. Kalau misalnya makanannya di bidang kayak misalnya makanannya kayak di pedes-pedes, kalau makannya di manis-manis, makanannya atau jangkauannya seperti anak-anak ke bawah, itu kita harus tahu dulu tujuannya kemana dulu. Kita harus tahu dulu. Jadi dari situ kita bisa ada gambaran. Oh, misalnya kalau makanannya pedes-pedes, berarti jangkauannya ke kalangan remaja gitu. Karena remaja yang lebih suka gitu. Manis-manis mungkin kalangannya mungkin dari dewasa ke remaja ke dewasa gitu. Karena mungkin kalau lebih tua itu lebih nggak suka manis-manis gitu. Kita harus tahu dulu tujuannya itu kita kemana. Kalau kita udah tahu tujuannya kita kemana, dari situ kita bisa apa? Bangun gitu bisnis kita bagaimana ke depannya kita bisa bangun lihat ke depannya tuh bisnis kita ini eh, misalnya kita bangun bisnis makanan kita bangun bisnis makanan terus buat kalangan remaja kita udah tahu tuh nanti ke depannya gimana kita bisa dari situ kita bisa evaluasi ini ke depannya oh ke depannya eh, ke remaja tuh lebih suka ini begini jadi kita bisa evaluasi gitu ke depannya itu makanan kita harus kita upgrade bagaimana kita tahu gitu untuk Kak Alfiana, gimana Kak? Terima kasih, Kak, atas jawabannya sudah terjawab. Udah terjawab ya. Ada tambahan atau singgahan ada nggak? Mungkin sudah cukup aja, Kak. Sudah cukup. Oke, terima kasih untuk Kak Alfiana. Aku kembalikan lagi untuk ke Kak Teresa ya. Oke, terakhir ke Kak Asmita ya. Silakan Kak perkenalkan diri dan untuk pemateri siapa? Perkenalkan nama saya Asmita, asal saya dari Batam, Universitas Putra Batam. Ya, silakan pertanyaannya Kak. Pertanyaan saya ini nih, kan saya juga sempat punya usahanya usaha kayak membuat baju gitu, menjahit lah. Saya tuh sering kayak jatuh bangunnya gini. Kadang saya percaya diri, tapi kadang saya tuh lebih banyaknya itu nggak percaya diri bahwasannya saya bisa tuh meneruskan usaha saya gitu. Jadi bagaimana cara saya supaya saya itu bisa percaya diri gitu? Tipsnya gitu loh Kak. Oke, boleh Kak Putri. Terima kasih Kak Asmita pertanyaannya. Kak Putri silakan.
Oke, nah kalau itu cocok banget dijawabnya sama pemateri kedua. Karena memang digital marketing untuk personal branding. Jadi untuk itu aku serahin aja ke pemateri kedua. Oke, silakan Kak Nela nih. Oke, tadi pertanyaan dari Kak Asmita tentang gimana sih caranya kita, sorry bisa diulang lagi Kak Asmita? Ya, pertanyaan saya gimana caranya biar kita itu percaya diri bahwasannya itu kita bisa melanjutkan usaha kita gitu. Oke, dari Kak Asmita, aku punya kata-kata nih yang pasti yang udah banyak tahu. Tuhan pasti bawa kita ke suatu titik, nggak hanya untuk kita untuk gagal. Terus kalau kita udah ada di titik itu, berarti kita udah pantas, Kak. Jadi kita harus gimana caranya? Kita harus pede dulu, Kak. Kalau misalnya kakak mau jual barang atau jual jasa, kalau dari kakaknya pribadi, kakaknya udah nggak pede dulu, itu gimana ke depannya gitu. Jadi untuk Kak Asmita sendiri itu nggak pedenya dalam bidang apa nih Kak? Brandingnya atau gimana Kak? Kadang gini kan, apalagi sekarang itu Kak, eh udah banyak kan kayak misalkan penjualan kayak misalkan baju online lebih murah-murah di situ gitu kan Kak. Nah, sementara saya itu harus butuh apa ya? eh Sementara kesan saya harus menjahit dulu gitu kan. Terus bayarnya sekian. Pasti orang udah berpikir Kak, "Ah, lebih mahalan di sini mending beli di TikTok sama kok gitu modelnya gini." Gitu kok. Oke, untuk Kak Asmita. Oke, karena memang sekarang di dunia sekarang yang kayak yang apa-apa lebih ada perbandingannya gitu ya. Sekarang tuh kayak apa apa yang dibuat handmade, apa yang dibuat ini yang lebih kalah dengan mereka yang jual dengan pasaran-pasaran lebih murah gitu ya Kak ya. Pastinya kalau untuk itu dari aku pribadi berarti kakak harus bangun dan kok antara produk yang dibuat dari skala besar sama produk yang dibuat dengan handmade, produk yang dibuat dengan kakak jerih payah kakak sendiri. Jadi dari situ kakak harus buat apa ya branding kakak sendiri gitu kak. Jadi kakak harus menonjolkan oh ini tuh bukan hanya yang seperti di pasaran gitu. Harus kakak nonjolkan di situ gitu kak. Nggak beda kok ini dengan yang lainnya beda gitu kakak harus ada buat perbedaan di situ kak karena ini yang dibuat oleh kakak sendiri gitu dibuat dari kakak pribadi beda dengan dibuat dengan apa dari produk yang secara skala besar gitu pasti ada perbedaannya gitu kak untuk kak Asmita sendiri gimana kak udah ada yang mungkin dari kakak sendiri ada yang mungkin dari kakak ada yang mungkin ada yang dilakukan sebelumnya untuk itu Nggak ada Kak. ya Kalau kayak misalkan kayak kemarin ada yang jahitin kayak misalkan jahit baju sama aku gitu. Terus ada kawan yang bilang, "Cantik sih, tapi sama aja modelnya kayak yang di TikTok kemarin yang aku beli, lebih murah lagi." Jadi istilahnya kayak bikin mental kita jadi down kayak gitu, Kak. Oke, jadi down ya kak ya. Mungkin untuk itu aku boleh minta eh, untuk narasumber yang pertama. Halo kak, Halo halo Kak. kak. Eh, narasumber yang pertama, Ha- Kak Putri. Halo. Mungkin di sini kita harus lebih ke Iya, Kak. diskusi ya kak. Gimana? Oke, gimana nih kak? Kalau misalnya di sini kan dunia bisnisnya dari Kak Asmita sendiri itu lebih ke apa ya? Dia itu sorry beliau itu nggak suka apa? Sorry beliau itu kayak yang nggak pede dengan kayak mungkin apa yang dia bikin itu sama aja gitu dengan yang lainnya. Itu gimana nih Kak? Ini kayaknya lebih butuh ke diskusi gitu nih Kak. Oke, kalau misalkan menurut aku ya, kalau misalkan tahu nih kita kok kayak sama gitu kan. Sama rasanya misalkan kita jualan dimsum mentai misalkan gitu ya. Orang-orang jualan dimsum mentai juga gitu. Nah, kita harus tahu value kita bedanya tuh apa gitu. Gitu. Iya, Value kita bedanya apa gitu. Jadi emang harus tahu perbedaan kita sama orang lain itu apa dan emang harus pede. Yang jualan itu harus pede. Apapun itu kekurangan kelebihannya kita harus pede gitu. iya. Dari Kak Asmita pasti yang tadi ya kita sebagai motivator begini kita hanya bisa memberikan ya untuk Kak Asmita pasti
ada perbedaan kok antara kita yang buat sendiri, handmade sendiri dengan yang dari TikTok. Pasti di situ kakak harus bisa apa ya? Dari kakaknya harus bisa memberikan kayak yang ini beda kok. Keyakinan untuk apa yang pembeli itu ini beda. Ada perbedaan gitu ya. Untuk Kak Putri gitu Iya, ya, kayak iya Putri ya. gitu. Jadi punya value tersendiri lah. Iya. Kalau untuk Kak Gitu Asmita punya. sendiri gimana nih Kak Asmita? Kayaknya emang iya sih Kak, karena selama ini kan kayak gampang aja nangkap apa yang dibilang orang itu gitu loh Kak. Kalau sebenarnya dibilang orang juga ya harus percaya diri, kualitasmu ya kualitasmu gitu. Iya Tapi tahu betul betul. mana kualitas yang terbaik kayak gitu. Iya, berarti dari kakak sendiri harus bangun branding, Kak. Gimana caranya bangun branding nih? Produk aku nih beda dengan yang lain. Produk aku ini nggak sama kok dengan yang TikTok Shop jual gitu. Harus kakak ada tekankan, mungkin dari kualitas bahan, mungkin dari mananya. Kakak harus bisa bangun itu, Kak. Mungkin itu dari aku untuk Kak Asmita. Gimana Kak Asmita? Baik Kak, makasih. Oke, makasih juga. Mungkin itu untuk kita aku kembalikan lagi untuk kakak moderator. Terima kasih untuk Kak Putri dan juga Kak Nelani dan juga terima kasih juga untuk seluruh partisipan dan juga seluruh peserta yang telah semangat dan antusias buat malam hari ini. Dan akhirnya kita telah selesai dan di penghujung acara, sebelum itu saya persilakan untuk kedua narasumber untuk memberikan closing statement-nya terlebih dahulu untuk webinar kali ini. Waktunya 1 menit ya Kak. Boleh dari Kak Putri terlebih dahulu, silakan Kak. Closing statement-nya. Oke. Aku nitip aja buat kalian yang mau memulai digital marketing atau misalkan mau memulai bisnis dari awal banget. Jujur ngerintis itu memang capek, Kak. Capek banget gimana caranya kita mikir otak gitu, muter otak. Apalagi nggak sesuai jurusan sama kita. Atau misalkan kita kurang ada fashion atau basic di penjualan itu. Nah, kita harus apa? Berusaha lebih keras lagi daripada orang-orang gitu. Kita harus berusaha sekuat mungkin bahwa kita itu emang harus tahan banting, terus juga punya ide-ide terbaru ke depannya supaya tidak tergerus oleh zaman. Sekian. Oke, terima kasih Kak Putri. Untuk Kak Nelani, boleh closing statement-nya? Oke, untuk aku pribadi, untuk closing statement kali ini, aku akan menyampaikan kepada teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap jalanin apa yang kalian mau jalanin. Branding dan lain sebagainya itu mengalir kalau kalian sendiri dari diri kalian sendiri ada kemauan. Kalian sendiri pede, dan kalian sendiri ada kemauan untuk mau maju gitu. Sesuatu itu akan jalan sendirinya gitu kok. Dan tentu kan pastinya bukan jalan sendirinya biasa kita jalan sendirinya gitu. Tapi tentukan juga tujuannya gimana. Tujuannya mau kemana, kita mau tunjukin. Kita harus ada perubahan dari diri kita sendiri. Yang bisa merubah diri kita itu diri kita sendiri kok, bukan dari orang lain dan lain sebagainya. Itu dari aku sih, Kak. Wah, keren-keren banget nih closing statement dari Kak Putri dan juga Kak Nelani. Nah, buat teman-teman tadi yang mau bertanya soal public speaking, ETC ada webinar public speaking kok besok, 3 hari jago public speaking. Yang mau bertanya terkait public speaking boleh ditanya besok ya. Judulnya 3 hari jago public speaking. Boleh dicari saja di Instagram ETC. Nah, closing statement dari aku, tadi kesimpulannya saya merangkum, kalau kita tuh untuk memulai sesuatu kita harus berani dulu. Kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya buka PO, lalu setelah berani kita harus punya keunikan, kita cari dan gali keunikan dari dalam diri kita dan ajukan kolaborasi. Oke, untuk selanjutnya kami juga ada sedikit kenang-kenangan untuk kedua narasumber, Kak Putri dan juga Kak Nelani. Yang pertama, Kak Putri terlebih dahulu, boleh Kak Operator buat menayangkan sertifikatnya? Oke, boleh kita dokumentasi terlebih dahulu ya, Kak Arista. Baik, Kak. Udah siap kah untuk dokumentasi? Baik, sudah siap ya. Oke, boleh Kak Madu sesi dokumentasinya? Oh ya, baik. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3.
Oke, dokumentasi untuk pemateri sudah untuk sertifikatnya. Sudah, Kak. Oh, sudah. Oke. Terima kasih Kak Putri dan terima kasih juga Kak Arista. Oke, kita lanjut ke dokumentasi sertifikat untuk pemateri yang kedua, Kak Nailani. Boleh, silahkan Kak. Nah, hitung kembali ya. 1, 2, sudah. Oke. Ini kita perlu dokumentasi keseluruhan Kak, Kak Arista? Iya, nanti Oke, boleh untuk seluruh peserta untuk open camp kita akan dokumentasi bersama. Boleh dimatiin dulu Kak operator untuk share screen sertifikatnya. Oke, boleh ya. Kak Arista mimpin untuk dokumentasi. baik, untuk yang slide pertama ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Sudah semua Kak Teresa? Oke, terima kasih Kak Arista. Terima kasih untuk kedua pemateri kita, Kak Putri dan juga Kak Nelani. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang telah antusias dan tetap menyimak materi kita sampai di akhir. Nah, untuk selanjutnya, saya mau menutup untuk sesi webinar hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga sudah menyimak sampai akhir dan aktif bertanya serta antusias. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya Teresa, selaku moderator. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Moderator, Kak Teresa yang telah memimpin jalannya pemaparan materi pada pertemuan webinar kali ini. Terima kasih juga kepada para pembicara hebat kami, Kak Putri dan Kak Nailani, dengan tema yang sangat makasih. ilmu yang disampaikan bermanfaat dan bisa kami terapkan di kehidupan kami. Terima kasih juga kepada teman-teman webinar yang sudah sangat semangat sekali menyimak materi dari awal sampai akhir. Semoga dan dipraktikkan di kehidupan teman-teman semua. Tak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada sponsor, ada Duta Website Indonesia, Millennial ID. Sertifikat sama aja ya, kita lama-lama kayak orang pilih nih gue. Tadi kan nanti bukan ada ini sertifikat. Utara, Ipoko, Agri Raya, Isotur and Travel, Rumah Kreatif, Selaras DC, Yes Community, Setara Indonesia, dan terima kasih juga kepada media partner, Rumah Peluang, webinar gratis, dan seminar gratis yang selalu support kami dalam mencari ilmu. Teman-teman jangan bosan dan jangan cepat merasa puas dengan ilmu yang kalian dapat sekarang. Upgrade terus, gali potensi sebanyak mungkin agar masa tua lebih bermakna. Saya ingatkan kembali, nanti untuk sertifikat dan presensinya akan dibagikan setelah acara ditutup. Dan alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih narasumber, moderator, peserta yang telah mengikuti webinar kita dari awal hingga akhir dengan penuh semangat. Jangan lupa follow IG @entrepreneur_training center dan YouTube kami Entrepreneur Training Center. Mohon maaf atas kekurangan dari kami semua. Semoga banyak ilmu yang dapat teman-teman aplikasikan di kehidupan teman-teman.
Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Cukup sekian dari kami. Tetap semangat, jangan pernah puas atas pencapaian yang sudah didapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.